Ibu di sesi live online coaching MTOHSC Miliarder Toko Online Home Study Course ya. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi, ini merupakan kali kedua kita mengadakan online coaching. Bagi Anda yang belum pernah mengikuti, kami sebagai informasi saja, di minggu yang sebelumnya kita juga ada online coaching MTOHSC, Anda bisa melihat rekamannya di member area ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Anda mendengar suara kami dengan jelas. Tolong diketik di kotak chatnya kalau kami ingin mendengar feedback Anda. Ya, kalau jelas silakan diketik jelas serta sebutkan asal kota Anda. Ya, asal kota Anda dari mana? Kami ingin mendengar dari feedback Anda. Ya, sambil menunggu peserta lain masuk di tempat ruangan ini, kita di sini sudah siap ada berempat malam ini. Ada Pak Soekarto, Pak Steven, dan Pak Hans ya. Sebelum kita jelaskan mekanisme bagaimana online coaching malam hari ini, kita sapa dulu ya Pak Soekarto dari Surabaya ya. Selamat malam Pak Soekarto. Selamat malam. Sekali ini di Surabaya, sekarang sudah di Surabaya. Di ruang kerja saya seperti biasa. Iya. Pak Soekarto kemarin habis liburan ya, dan ini sekarang di Surabaya. Oke, Yes. Selamat malam Pak Steven yang dari Cirebon. Halo, selamat malam. Ya, malam Ron, malam semua, malam member MTO semua ya. Oke, dan kita ada juga di sini ada Hans dari Jakarta. Selamat malam Hans. Ya, halo semuanya. Hans dari Jakarta. Sorry nih kemarin minggu yang lalu saya berhalangan. Tapi kali ini saya bisa hadir di sini. Semoga bisa memberikan manfaat buat yang lain. Sip. Mantap. 4 orang. Selamat malam. Hadir. Oke, kita berempat malam hari ini. Ya, selamat malam Ibu Nur, ada Ibu Ani. Yang dari Semarang belum disapa nih, Pak Roni. Oh iya, saya sendiri ya. Oke. Oh iya. Iya, saya Roni Setiawan. Saya dari Semarang. Saat ini live-nya di Semarang. Oke. Ya. Selamat. Kita sapa dulu ya beberapa ya peserta yang sudah masuk. Ada Pak Tony, Pak Agus, Pak Amar, ya. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan Anda ketik di situ di kotak chat. Apabila suaranya putus-putus atau apa, silakan diketik. Kita ingin mendengar feedback dari Anda ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Ini memang harus cukup cepat ya ini ya kayaknya. Oke, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum mulai ya, mekanisme hari ini tidak begitu berbeda dengan minggu lalu, mekanisme tanya jawabnya ya. Jadi kita mekanisme tanya jawab Anda melalui online coaching malam hari ini, Anda bisa bertanya langsung, berkonsultasi dengan kami berempat di sini lewat kotak chat. Jadi Anda bisa bertanya langsung, nanti diketik dan nanti kita akan jawab secara langsung. Atau yang kedua, Anda nanti di layar komputer Anda nanti ada seperti tangan, bentuknya telapak tangan, Anda bisa klik, nanti Anda bisa berkomunikasi langsung dengan kami ya. Nanti Anda klik tombolnya, nanti request to speak untuk berbicara kepada kami. Tolong pastikan bahwa Anda memiliki handsfree atau headset yang memiliki mikrofon sehingga dapat berkomunikasi dengan kami secara langsung. Oke. Dan malam hari ini yang spesial adalah kita ada hot seat ya Pak Soekarto ya. Hot seat. Apa itu hot seat? Jadi kita akan memberikan kesempatan kepada Anda secara langsung. Kita akan mengevaluasi ya website yang sudah Anda buat. Nanti kita akan berikan masukan atau kita akan evaluasi kepada Anda ya. Hot seat ini terbatas. Kita akan batasi 3 peserta. Jadi nanti pada waktunya silakan nanti Anda bisa ketik ya di kotak chat URL website Anda. Nanti kita akan lihat dari 3 peserta yang paling cepat kita akan evaluasi dan kita akan bahas bersama-sama sebagai bahan pembelajaran malam ini. Oke, cukup jelas ya saya rasa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diketik di kotak chat, nanti kita akan bantu juga. Oke, itu saja. Dan kita akan mulai sebentar lagi ya. Ini sudah hadir cukup banyak di ruangan ini. Mungkin waktu dan tempat silahkan. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, Hans? Atau kita akan mulai dari Pak Soekarto?
Oke, boleh kita Oke, mulai kita aja. mulai ya. Kita kasih kita berikan tempat dan waktunya. Silakan Pak Sukarto. Ya, karena ini sudah 7:30 lewat 5. Kita Ya, memang dan Pak usahakan on Falasik time. udah 9:30 ini. Iya, Oh, di tempat Pak Halasik di Papua sudah kita setengah 10 malam. dari Papua. Ya, luar biasa ya, setengah 10 malam. Ntar kita usahakan, kita memang batasin waktunya itu memang sekitar maksimal 90 menit agar Anda tidak terlalu malam ya. Karena kami tahu ini root online coaching dan Q&A ini memang juga adalah sesuatu yang kita memang tambahkan supaya Anda bisa langsung tanya pada kami ya. Tapi kalau pertanyaannya banyak, kita usahakan semua terjawab juga. Oke, saya akan mulai dulu aja dengan intronya dulu ya. Jadi tujuannya sesi live online coaching ini adalah untuk agar supaya Anda memiliki kejelasan, clarity ya tentang apa yang harus Anda lakukan. Memang forum sudah kita sediakan dan kita juga aktif setiap hari menjawabnya. Cuma kadang-kadang memang untuk pertanyaan tertentu atau untuk orang-orang tertentu kadang-kadang lebih mudah kalau kita langsung berinteraksi secara langsung. Jadi Anda tanya, kita jawab. Kalau Anda nggak jelas, Anda bisa langsung tanya lagi sehingga kita bisa clearkan Anda punya keraguan atau kebingungan ya. Nah, kita usahakan supaya ini interaktif. Makanya bisa langsung ngomong nantinya kalau Anda yang punya mic nanti, bahkan kita juga ada punya hot seat supaya kita bisa kasih review pada website Anda, terutama yang supaya bermanfaat bagi yang nanya dan juga bagi teman-teman yang lain. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke minggu kedua. Cuma saya yakin bahwa masih ada yang masih mempelajari di tahap pertama, yaitu masalah memilih produk, menentukan flyer, website, hosting, dan sebagainya. Kalau Anda sudah lewat tahap ini, saya ucapkan selamat ya. Tapi kalau nggak apa-apa juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi hot seat, kita mau tanya ada berapa banyak yang sudah jadi website multi produknya dan produk pertamanya. Kita ada bentar lagi nyalain polling ya. Nah, ini Pak sudah muncul harusnya ya. Ya, Jadi pollingnya sudah nyala. Sudah muncul ya. Nah, Anda pilih yang mana yang Anda siapa di antara Anda yang web multi produknya sudah jadi terutama halaman produk pertamanya sudah selesai ya. Jadi kami ingin pastikan apakah sudah selesai dan siap. Jadi siap di launch, siap diiklankan, atau ada yang masih progress, atau bagaimana ya. Anda klik ini salah satu di antara pilihan, terus Anda send. Kira-kira begitu ya, tampilannya betul ya? Ya. Oke. Kita tapi nggak bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat nih Pak Sukarto, hasilnya sudah selesai, siap 30%. Gimana? Di Gimana surveinya, di tabnya, di situ ada multi tab. Saya lihat surveinya aja. Surveinya nggak lihat hasilnya. Saya lihat. Oke. Mungkin Pak Roni bisa kasih tulisin aja. Oke, di sini ada saya sudah selesai. Banyak yang sudah selesai. Dan siap ada 30% lebih. Masih progres 29%. Dan yang belum mulai 7%. Siap 30% masih progres. Oke. Mulai 7%. Oke, berarti jumlahnya kok nggak 100% ya? Oh, ini naik lagi. Belum mulainya 9. Oh, ada yang belum jawab ya. Oke. Ya udah. Saya lihat Bu Suba bilang saya belum mulai yang kedua. Wah, mantap. Ini yang pertama udah lari kenceng, mulai lagi yang kedua ya. Oke, good. Pak Agus, malam Pak Agus ya. Pak Tony barusan selesai dan seterusnya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, jadi bagus kalau Anda Pak Yayan sudah 4 produk, luar biasa Pak Yayan ya. Luar biasa. Jadi kita memang meminta Anda selesaikan aja dulu produk pertamanya sampai selesai dan Anda lanjut nanti ke proses yang tahap kedua yaitu mempromosikannya ya. Jadi tidak perlu masukin banyak produk dulu karena satu jalan sampai selesai dipromosiin nanti
lanjut ke produk kedua dan seterusnya diulangi lagi ya. Oke, jadi itu ya. Jadi fokusnya adalah Anda selesaiin produk web multiproduk Anda. Produk pertamanya bereskan landing page-nya, halamannya, informasinya, keterangan, gambar, form ordernya Anda pastikan dicek sudah berjalan sesuai dengan seharusnya, tampilan tampak terpercaya ya, supaya Anda siap untuk supaya tampilannya sudah siap kalau dikunjungin oleh pengunjung, itu sudah trusted ya, sudah trusted supaya nggak sampai orang datang lihat wah websitenya kayak belum jadi, berantakan dan seterusnya, mereka malah pergi ya. Jadi website tampak sudah finish profesional itu penting karena itu membuat website Anda lebih dipercaya, konversinya akan lebih baik di sana. Oke, kita akan untuk membantu Anda pembelajaran yang untuk semuanya, kita akan memberikan kesempatan untuk 3 orang untuk jadi duduk di kursi hot seat ya. Kursi hot seat artinya adalah kita akan mereview mereview website Anda. Jadi Anda tinggal masukkan URL-nya. Kalau Anda bisa PM kita atau lewat chat juga boleh. Ya. Oke, sudah ada yang masuk. 1, 2, satu lagi. Oke, 3. sudah Oke. 3 ya. Ya, sudah 3 ya, yang paling cepat ya. Ya, oke. Oke ya, saya buka dulu berarti websitenya Cepat mulai. tokokevira.com. Toko Kevira. Sebentar ya, tokokevira.com. Dari Pak siapa? Doni. Pak Doni. Pak Doni. Ya, Pak Doni. Oke. Oke ya, saya coba screen share dulu. Share your screen. Open click meeting app. Oke ya, sabar ya. Saya dalam proses. Jadi yang sudah tadi sudah masuk berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Oke, 6 ya. Ya, kita usahakan bisa lebih cepat, lebih baik kalau bisa tercover lebih banyak. Oke juga, nggak apa-apa. Oke, saya sekarang sudah mulai proses sharing. Nah, apakah tampilannya sudah muncul atau enggak? Tampilan websitenya dari Pak Doni. Sudah, Mungkin di bisa layar saya kasih sudah chat. muncul. Sudah muncul ya. Kalau saya switch ke sini, wah nggak bisa. Berarti saya harus selalu lihat tampilan websitenya. Oke, oke ya. Kelihatan? Saya scroll, kelihatan ini scroll. Oh nggak bisa ya, harus gini. Oke, harus gini. Harus gini. Oke. Oke ya. Oke, nggak masalah kayak gini. Oke. Kita lihat dengan jelas. Oke ya. Oke, kita sekarang review dulu ya. Wah, kita harus kasih applause dulu. Oke, yang lain-lain mungkin bisa kasih applause dulu. Selamat ya buat Pak Doni ya, websitenya. Ini saya dengarnya baca di forum ini lembur-lembur nih sampai melek-melekan ini ya. Jadi sudah selesai. Oke, mungkin mulai dari saya. Oke, jadi home-nya dulu ya. Kita lihat home-nya dulu. Jadi toko Kevira, selamat datang toko Kevira ya. Ada produsen langsung. Oke, kelihatannya ini langsung ada disebutin spesifik sebuah produk tertentu ya. Langsung probiotik ya, Kevira probiotik. Mungkin bisa diinform kenapa langsung ini, atau berarti ini cuma jual satu macam produk atau bagaimana ya? Anda bisa langsung jawab di chat. Produknya banyak, Pak. Ini. Coba dilihat di itu. Ada cheese mozzarella ya, banyaknya. Iya, macam-macam. Oh, oke. Oh, macam-macam ya. Ya, Tapi mereknya Kevira semua ya? beda kayaknya. Kevira semua ya? Beda kayaknya. Ya. Yang beda. Aja. Khusus yang Kevira aja Kevira ini. Oh, oke. Ya. Oke, mungkin Pak Steven bisa kasih komentar dulu Pak Steven. Home-nya ini sih nggak masalah ya. Jadi bagus juga sih dia kasih keterangan dulu di awal.
ya, kasih keterangan di awal cara-cara apa, info-infonya, memilih belanja, selamat datang dan lain-lain, terus ada gambar produknya. Tapi mungkin di halaman home-nya bisa ditambahkan barang-barang lainnya ya, selain masker kefir aja. Di produknya dimasukin semua seperti yang dicontoh, Pak. Atau dia memang pengen cuman ini ya ditampilkan, saya nggak ngerti juga. Oh, Oh, ada ini Pak. mungkin Pak, Ada mungkin apa Pak Doninya di ini, Pak Doninya langsung kita ada langsung ngomong atau gimana? mozzarella ada Pak. Pak Doni, oke Pak Doni, kami ingin mendengar Anda. Nanti kita akan berikan akses kepada Anda untuk berkomunikasi dengan kami. Apabila Anda punya mikrofon, silahkan ya. Mungkin Pak Doni bisa untuk klik tombol ada telapak tangannya Pak Doni, raise your hand, angkat tangan ya, ask a question. Nanti Bapak bisa komunikasi ya. Jadi kita lebih interaktif. Oke. Sambil menunggu Pak Doni, kita lanjutkan aja saja ya, mungkin reviewnya ya. Ya. Ya page-nya Pak, page halaman ininya mungkin bisa diklik halaman produknya. Ya, masker kefir probiotik. Ya. Jadi ini produknya masker kefir probiotik ya. Kalau lihat dari sini berarti primary keywordnya masker kefir probiotik. Kalau Anda lihat dari ininya, URL-nya permalingnya juga masker kefir probiotik juga ya. Oke, apa itu masker kefir dan seterusnya. Ya, ini seperti ini. Oke, itu Pak Doni sepertinya sudah terhubung ya. Sudah terhubung? Pak Doni Rufiker. Benar ya, Pak Doni. Oke. Halo Pak Doni. Oke, belum masuk sepertinya. Ya, ini satu hal yang saya masih agak bingung adalah sebenarnya toko Kefira ini memang jual produknya sendiri dengan merek Kefira. Kelihatannya seperti itu, ya. Kelihatannya seperti itu ya, kelihatannya ya. Bukan Pak. Bukan ya? Bukan. Jadi dia minta merek sendiri ke produsen. Oh, oke. Seperti saya. Jadi minta merek namanya Kefira. Seperti itu. Jadi di packagingnya pakai itu. Tapi gambarnya cukup bagus. Tadi ada rumah produksi dan lain-lain. Ini cukup trust menurut saya. Ya, ini sangat trust ya, saya bilang ya. Anda tampak benar-benar sudah nyiapin gambarnya, dikasih apa? Dikasih watermarknya juga dan seterusnya ya. Mungkin dari Roni atau dari Hans ada komentar? Wah, ini ada testimoni, ini juga bagus ya, lihat teman-teman ya. Jadi ada kayak gini-gini, ini sangat trusted banget. Sehingga orang kalau lihat ini mereka yakin bahwa oh ini seller beneran. Ya, seller beneran, bukan abal-abal punya ya. Hebat Pak Doni. Ya, hebat. Kalau saya bilang ini bagus banget. Harga promo, ya, harga promonya sekian. Perbedaan masker biasa ini manfaat. Nah, di sini saya cuma kasih masukan aja. Hati-hati kalau sudah menjelaskan ke harga, ya. Kalau Anda sudah bilang soal harga dan seterusnya, hati-hati memberikan link ke sebuah tempat yang berbeda, ya. Kayak seperti ini nih kurang oke menurut saya. Karena kalau orang lihat seperti ini, terus dia baca perbedaan masker ini klik di sini. Dia jadi ngeklik di sini. Padahal dia sudah melihat harga dan Anda sudah mau ngasih dia instruksi untuk order ya. Jadi kalau Anda mau taruh perbedaan masker ini sebaiknya taruhnya di atas ya, di atas di bagian yang tepat supaya orang bisa yang memang ingin tahu tentang perbedaan masker kefir biasa dengan masker kefir colostrum itu bedanya apa, itu mereka bisa ngeklik di atas. Tapi kalau orang yang sudah lihat ke bawah, mereka sudah lihat harga, yang Anda ingin mereka lakukan adalah untuk order. Jadi jangan dikasih link-link lain lagi. Ya, kayak gini, klik JNE tarif, ini sebaiknya juga nggak perlu dibawa ke sana. Ya, Anda nanti bisa ngomong aja harga belum ongkos kirim, kami akan hitungkan ongkos kirim ke kota Anda, silakan isi form order di bawah ini. Ya, cukup seperti itu. Lalu
saran kami adalah kalau Anda nggak punya, kalau Anda orang yang ingin order tanpa lewat form order, Anda harus kasih penjelasan yang cukup jelas sehingga mereka merasa, oh saya mau order lewat ini, nanti mereka tahu. Di sini Anda jika saya hubungi customer service di sini bisa memang klik di sini, tapi kalau bisa langsung dicantumkan WA, BBM dan sebagainya. Ya, itu dari saya. Mungkin yang lain bisa kasih tambahan? Pak Roni atau Oke. Hans? Dari saya ya. Oke. Kalau dari halaman home ya, saya mulai dari halaman home. Di situ ada penjelasan Home. toko Kevira itu seperti apa. Halo? Ya, Oke, ya toko Kevira. Jelas ya? Home. Di situ ada penjelasan. Ada satu bagian tentang cara order di toko Kevira. Di situ ada langkahnya sih. Silakan isi form order. Tapi ketika saya klik, itu justru dari sisi linknya sih tokokevira.com/masker Kevir. Tapi kalau saya klik masuk ke halaman home. Jadi ini mungkin ada kesalahan mungkin ya linknya. Itu tolong Oke, diperhatikan ya. hal-hal yang kecil ya. Mungkin ketakutannya adalah jadi bingung. Ini sebenarnya mau ordernya caranya bagaimana. Konsep kita adalah satu website multi produk. Artinya memang kalau Anda arahkan untuk formnya ke spesifik ke satu produk, memang tidak memungkinkan. Jadi Anda solusinya adalah di daftar produk yang di bawah itu sudah benar, ada keju mozzarella, kemudian saya lihat di menu daftar produk itu ada banyak, keju cottage, keju feta, dan sebagainya. Apabila Anda punya visualisasi gambarnya masing-masing, tolong nanti ditambahkan di kotak bannernya masing-masing gambarnya. Jadi konsepnya adalah di halaman home depan itu satu kotak itu satu produk. Jadi kalau misalnya Anda punya 5 produk yang berbeda, otomatis ada 5 visualisasi yang gambar yang berbeda sehingga menandakan itu adalah macam-macam produk dari Anda. Ya, jelas ya. Jadi misal ada 5 produk, berarti kan nanti ada 5 halaman. 5 halaman yang berbeda. Nah, masing-masing itu tolong ditampilkan di etalase depan sehingga orang bisa tahu, oh, produknya ini 5 macam. Jadi jelas ada keju mozzarella, ada apa-apa. Jadi 5 gambar. Itu untuk halaman home-nya ya. Kemudian itu masukkan untuk halaman home-nya, kemudian saya akan masuk ke halaman ininya ya. Halaman masing-masingnya. Manfaat, kemudian harga sudah jelas. Form order, pesan dari saya pastikan form ordernya berjalan dengan baik ya. Anda harus testing. Anda sudah diajarkan bagaimana cara ngisi form, tapi tolong di testing benar-benar. Jangan sampai ketika ada orang yang pesan masuk form order, ternyata emailnya nggak masuk di Anda sebagai penjual. Kekhawatirannya hanya itu aja. Jadi tolong untuk finishing akhirnya dites benar-benar apakah masuk email ordernya sudah masuk ke Anda sebagai penjual. Oke. Untuk deskripsi produk ya, saya masuk ke satu halaman spesifik, halaman produknya, masker Kevir probiotik. Saya lihat beberapa komponen, apa itu masker, sudah bagus, manfaat, keunggulan, sudah oke. Penjelasan, cara pakai, testimoni, sudah oke. Oke, itu aja sih dari saya. Secara keseluruhan sudah oke, Pak. Pesan saya cuma satu, pastikan form ordernya berjalan dengan baik dengan cara melakukan testing. Ya, oke. Dari Hans mungkin mau ada? Hansnya kayaknya belum ini ya. Terputus mungkin ya. Mungkin Pak Steven tadi sudah ya. Udah. Lanjut aja, udah cukup sepertinya ya. Oke, cukup ya. Ini, Pak Doni mungkin ini suaranya. saya masih belum tahu. Pak Doni ya suara nggak kedengeran ya. Ya. Okay. Mungkin nggak pakai ini, nggak pakai. Oke, saya rasa cukup. Kenapa? Oke, ini tentang yang ini, ingin bisnis dari rumah tanpa keluar modal. Ini ngarahnya adalah ke reseller ya, saya lihat ya. Jadi Anda rupanya mau cari reseller,
tentang dari produk Anda ini, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu memang itu sesuatu yang banyak diminati ya, banyak diminati orang untuk ke sana. Karena kalau Anda nanti Anda datangkan iklan, Anda misalkan pakai iklan untuk datangin orang ke halaman spesifik ini. Ingat ya, Anda nggak bawa iklannya ke halaman homepage, tapi ke halaman produk spesifik seperti ini. Hati-hati dengan sesuatu yang membuat orang itu jadinya distraction, ya, distraction sehingga akhirnya terganggu. Contohnya seperti ini menonjol sekali ya, ingin bisnis dari rumah tanpa keluar modal. Anda ngebit keyword misalkan masker kefir lah, kan gitu ya. Nah, pada saat orang datang mencari produk masker kefir, hati-hati dengan instruksi-instruksi seperti ini. Ini bisa membuat orang akhirnya ini tentang apa ya? Dia akhirnya lari ke sana tentang jadi reseller ya. Kalau memang itu menjadi sesuatu yang prioritas bagi Anda ya nggak apa-apa ya, dibawa ke sini. Tapi kalau enggak, itu bukan sesuatu yang prioritas Anda adalah jual produk, sebaiknya link-link seperti ini jangan terlalu jangan terlalu menonjol sekali ya. Orang biasanya kalau beli produk, lihat produk ini dan mereka mau jadi reseller, dia sudah lihat menu ini ya. Jadi fokus utama iklan Anda saya rasa adalah jual produknya. Hati-hati dengan link yang membuat orang tuh jadi teralihkan, distraction ya. Oke, cukup? Halo? Ya, oke. Halo? Ya, halo Hans. Oke, masuk Hans. Sudah kedengeran ya suara Oke saya? ya, kita ke website kedua. Oke, Atau Hans silakan. ada mau untuk masukkan untuk website pertama ini? Halo, ini sudah jelas belum suara saya? Jelasan. Sudah jelas Suara sekarang. jelas Hans. Iya. Masuk, Hans. Oke. Kalau dari saya sih mau nambahkannya, tadi sih sempat singgung sama Pak Soekarno sedikit yang di bagian notification bar ya, yang bagian top bar itu. Kalau tujuan kita di sini kan ingin jualan, sebaiknya nggak usah cantumin itu yang untuk reseller. Karena kalau kita lihat, ini kelihatan nggak? Nah, kalau seandainya Anda buka lewat handphone, ini kan di atas itu cukup besar ya. Jadi nanti waktu orang seharusnya dia mau copy paste Yeah. nomor telepon, dia malah pencet tombolnya, dia jadi lari gitu. Jadi nanti dia malah kayak bingung kan, tersesat. Terus yang kedua juga sebaiknya di setiap halaman produk itu yang paling atas itu selalu biasakan langsung gambar produk ya. Jadi contohnya kalau Anda bisa lihat tuh di tempat saya seperti pompa galon. Jadi kalau Anda buka websitenya demonya Miliarder Toko Online seperti yang di video, saya kan sudah jelaskan. Kalau pertama kali buka itu sebaiknya langsung tunjukkan gambar produknya. Jangan berupa teks. Kalau saya perhatikan di websitenya Doni tadi, di masker kefir itu langsung apa itu masker kefir gitu. Jadinya kurang menarik. Mending langsung kasih aja gambar produknya. Ya. Karena banyak kan nanti traffic kita datangnya itu dari mobile. Ya, jadi sebelum di sampingnya itu paragraf masker kefir itu Anda bisa tambahkan gambar produknya langsung. Ya, ini Di gambar atas produknya. paling utama. Ya, ini gambar produknya harusnya di sini sudah langsung kelihatan ya. Ya, Jadi betul. orang sudah tahu itu produknya apa. Jadi cari gambar produk yang paling representatif, paling menunjukkan gambar produknya. Saya nggak tahu ini gambar produknya ini yang paling bagus atau enggak. Cari gambar yang paling bagus tentang masker kefir, taruh di sini ya. Betul ya, Hans ya? Ya, betul. Yang bawah itu bisa dipakai, itu yang foto produknya masker kefir itu, taruh aja di paling atas. Ya, yang ini ya. Kemudian di sisi menu itu juga dirapikan aja, karena itu di daftar produk itu ada sub menu masker kefir, tapi waktu diklik masuknya malah ke halaman penjelasan perbedaan gitu. Ya, ini agak aneh ini. Ya, jadi masuk ke perbedaan. Tapi dari sisi konten, saya rasa sudah cukup lengkap, sudah cukup bagus sih ini. Ya. Oke. Dari saya itu aja dulu. Ya, saya pikir cukup ya. Pak Devinya, Pak Donia, saya pikir sudah dapat manfaat. Siap untuk dirubah ya, Pak ya. Oke. Yang berikutnya, citrashop.com dari Pak Margono. Yang mana? Bentar, saya kok nggak bisa lihat chatnya ini. Pak Margono, saya ini aja ya. Saya
ketik ulang. Ini yang kedua. Yang mau screen sharing siapa? Boleh Mau dari saya Pak aja? Soekarno? Boleh. Oke, copy link location. Oke ya. Oke, Citra Shop ya. Sambil menunggu Pak Citra, jika memungkinkan bagi Anda memiliki mikrofon, Anda bisa request kepada kami, Anda bisa klik tombol telapak tangan ya. Anda klik saja, nanti Anda bisa berkomunikasi langsung dengan kami ya, untuk Pak Margono ya. Oke, layarnya sudah tampil Pak Soekarto di kami. Ya, yang Pak Doninya mungkin bisa di audionya bisa di exit dulu. Ya. Pak Doni. Oh, Pak Doni ya. Oke, ini Pak Margono. Oke. Pak Margono, selamat malam Pak. Pak Margono, selamat malam Pak. Mungkin Tolong dikecilkan Pak Margono. kecilkan Pak Margono feedback. Ini Pak Margono atau Pak Doni ya yang aktif? Ini Pak Margono atau Pak Doni yang aktif nih? Doni nih. Pak Margono kalau dilihat. Pak Margono kalau dilihat layar. Sorry ada Pak suaranya. Margono, mungkin boleh mati. Pak Margono matikan speakernya dulu. Matikan speakernya dulu Pak. Matikan speaker. Ini ngalami hal yang kayak di tempo hari lagi nih. Dirubah dulu kali. Kemarin gimana caranya? Oke, saya rubah. Sekarang ke Q&A lagi. Oke ya, sorry. Halo? Oke. Halo ya, Hans. Oke, jadi kalau buat yang pakai laptop tanpa headset itu pasti akan feedback ya, karena mic Nggak sama bisa. speakernya itu posisinya berdekatan. Nah, jadi Ya. saran kita kalau Anda mau bertanya harus gunakan mic atau gunakan headset maksud saya ya. Ya, Karena kalau headset. pakai mic-nya laptop udah pasti feedback. Kalau Anda mute Oke. percuma, jadi nggak kedengeran suara kita. Oke, Sambil kita langsung ya. Langsung ini kalau Pak Margononya bisa punya mic headset, coba nanti lakuin lagi kayak tadi lagi. Kalau nggak apa-apa, kita lewat ini aja. Oke, untuk home ini Citra Shop ya, tokonya Pak Margono. Jadi dari home-nya saya lihat sekilas, ini kata-kata home ini tidak perlu Pak. Jadi nanti visitor datang dia bingung ini apa maksudnya home Citra Shop. Dia pikir ini rumahnya Citra Shop. Jadi cukup citrashop.com gitu aja ya, nggak ada spasi. Selamat datang di citrashop.com, sebuah toko online, boleh kayak gini. Isi form order, hubungi, oke. Nah ini produk yang mau dijual, ini ada beberapa kelihatannya. Memang ini kelihatannya gambarnya Anda ambil gede banget ya, Anda buat satu persatu gede sekali. Saran kami sebaiknya Anda buatnya berupa satu kotak thumbnail aja ya, karena supaya lebih nanti bisa pasang banyak produk, jadi 1, 2, 3 ya dan seterusnya ya. Jadi itu home-nya. Gambar di contoh web ya Pak ya. Ya, seperti contoh yang di web yang template yang kita berikan kan satu produk, satu gambar aja, ya, sehingga nanti bisa rapi. Satu ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Dari home-nya. Halo Pak, mungkin ini Ya. idenya dari Pak Margono sih. Memang kalau websitenya masih sedikit produknya, mungkin dia sengaja bikin seperti ini supaya kelihatan penuh aja. Menarik Ya. sih sebenarnya, cukup menarik sih. Ya, oke. Cuma nanti kalau banyak produk mau diubah lagi, oke ya. Ya. Oke, sekarang kita klik dulu masuk ke payung terbalik Kasbral ini. Saya nggak tahu ini PK mana yang Anda ambil.
sepertinya payung terbalik Casbrella ya, ini mereknya. Eh, ini tampilannya bagi teman-teman. Oh, ininya masih BBI, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau belum siap Facebook page-nya, lebih baik Anda matiin dulu widgetnya, dihilangin dulu. Oke. Ini suaranya ada yang bilang hilang. Di tempat saya masih jelas. Oke. Mungkin yang lain, Suara. tolong diketik apakah terdengar suara kita. Mm-mm. Oh, masih jelas kok. Oke. Suaranya jelas ya. Nggak ada suara. Mungkin Pak Charles itu volume suara coba dicek lagi. Yang mana teman-teman yang lain jelas suaranya, ya. Oke ya. Jadi ini payung terbalik ini Anda pakai jelaskan seperti ini, langsung ada gambarnya, bagus. Keunggulannya apa? Anda jelaskan, oke. Video. Nah, video ini barang-barang unik seperti ini memang video adalah menjelaskan banyak hal ya. Jadi kalau Anda, saran saya video ini tulisannya gini ya, video mestinya ya, video kelebihannya payung ini, Anda mungkin bisa naikkan daripada Anda memperlihatkan spesifikasi itu biasanya sesuatu yang tidak terlalu penting bagi calon pembeli ya. Kalau Jadi Anda mungkin mau penting, Pak. demokan. Hah? Seperti ini penting buat nambah konten juga ya. Oh iya, maksudnya di bawahnya, videonya dinaikin supaya orang persis tahu tentang ini seperti apa. Bagi orang yang baru awal mungkin dia nggak tahu ini demonya seperti apa, tujuannya apa, Anda bisa naikkan ya. Spesifikasi taruh di bawahnya aja. Ya, cara pakai ini bagus ya, dan seterusnya. Dari saya sih itu, mungkin ada dari teman-teman yang lain ada mau tambahan? Dari saya sih masalah gambar ya. Saya cek masalah konten dan ini dari atas itu gambarnya jelek, kecil ya. Ini ya, gambar ini yang kecil ya. Ya, dari atas gambarnya kecil buat yang pembawa awal. Terus di video kalau bisa ditengahin ya. Ditengahin Ya, terus diperlebar lagi mungkin. ya. Video dilebarin ya. Ini kayaknya agak rasionya agak kurang bener ini ya. Ya, silakan Oke. Bung Roni. Oke, kalau dari saya ini masukannya adalah sama gambar. Sebenarnya Anda bisa mempelajari di member area. Saya sempat buat video menjelaskan bagaimana cara meresize gambar dengan ukuran yang tepat sehingga lebih rapi. Cuma satu sih masukan dari saya, kerapiannya Pak. Kerapian itu akan menentukan sebuah website itu profesional apa enggak. Jadi ukurannya, contoh di halaman home. Seperti yang dikatakan Pak Soekarto, itu bannernya yang di halaman home, kotak-kotak produknya ukurannya sudah ditentukan 340 kali 340 ya. Anda bisa pelajari ya. Saya di modul keempat ya, 4.11 di member area itu cara editing image dengan pixeler itu bisa menentukan ukuran presisi yang tepat sehingga tidak atas bawah kanan ukurannya pas gitu. Jadi rapi ya. Kemudian untuk gambar juga sama, masukkan Pak Steven, gambarnya kurang besar, jadi komposisinya ya, komposisi template-nya adalah di paragraf pertama, tonjolkan gambar produknya. Contoh, payung terbalik, cari gambar yang mencerminkan produk itu. Kemudian jelas, payung terbalik apa gitu kan, maksudnya penjelasannya. Kemudian manfaat dan sebagainya. Sebagai contoh yang masih belum rapi itu di produk kedua Anda, di gembok Kinbar, ya di daftar produk di situ di gembokin bar saya melihat belum rapi ya. Anda masih pakai tulisan font di awal itu terlalu saya nggak tahu, intinya kurang rapi, tolong diperbaiki struktur Ini ya. supaya lebih baik. Yang produk satunya Pak Soekarto, Ini gembok alarm Kinban. Ya, gembok alarm itu saya melihat kontennya juga belum rapi di paragraf pertama. Gambarnya ada yang di kiri, ada yang kanan atas, fontnya tolong diperhatikan supaya lebih baik lagi. Itu aja sih masukan supaya untuk kredibilitasnya orang ngelihat, wah ini websitenya rapi, jadi profesional seperti itu. Itu masukan dari saya. Oke, silakan.
Hans? Dari Hans? Saya rasa udah cukup sih, sudah dibahas semua. Oke. Oke. Lalu ingat Ya, transform order. Pak. Ya, transform order. Pak Margono, oke Pak, sudah jelas ya tadi ya yang disampaikan ya Pak ya. Jadi tolong perbaikin supaya nanti bisa lebih rapi, supaya nanti bisa langsung ke tahap berikutnya yaitu proses pengiklanan ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya dari Pak Adrian Age ya. Ini yang kita reviewnya berdasarkan yang paling cepat tadi ya, posting di kotak chat. Barang unik dan lucu.com. Adrian ya. Adrian Age, oke. Oke ya, ini ya, toko barang unik dan lucu. Oke. Homepage. Nah, ini rapi nih ya. Jadi punya Pak Adrian ini ikonnya sudah rapi seperti ini yang kita maksud. Satu produk, satu icon seperti ini dengan nama produk seperti sekian, itu jadi jelas ya. Jadi sekarang berarti toko Anda punya 2 produk. Kita klik, kita masuk ke produk yang pertama. Ini kelihatannya Anda ngambil K-nya adalah tasbih digital ya. Bagus. Ini spesifik. Ada gambarnya, dan Anda jelaskan gambarnya, spesifikasi, keunggulan, dan manfaat, ya, cara pakai, cara pakainya mungkin perlu ada gambar lebih lanjut, ya. Terus ini soal harga, oke. Mungkin Hans mau kasih masukan dulu, biar di awal-awal. Oke, sebentar, saya lagi lihat juga sih. Oh, oke. Dari saya, jadi dari ketiga website yang kita sudah review ya, website kalau dari kita lihat dari sisi kerapian, dari sisi profesionalitas, website yang ketiga ini yang paling rapi ya. Pertama dari halaman home, bagi Pak Margono dan Pak Doni, Anda bisa perhatikan yang kita inginkan rapi itu seperti ini. Contohnya halaman home-nya barang unik dan lucu.com ini rapi, itu yang kita inginkan ya. PR buat Anda adalah cari tahu bagaimana caranya supaya biar rapi caranya. Itu ada di video yang sudah saya bagikan, linknya tadi. Untuk halaman produk halaman masing-masing produknya juga rapi ya. Anda bisa klik aja salah satu produknya, misalnya tasbih digital dan Apple Quran, itu juga rapi. Dari sisi konten bagus. Gambar di kiri itu Sendiri apa gimana ya? Ya, gimana Pak Steven? Headernya dibikin sendiri atau udah dari MTO ini? Header. Kayaknya headernya bikin sendiri nih kayaknya masih ya. Kurang bagus headernya ya. Ya. Ya, headernya yang kurang bagus, betul. Headernya betul. Headernya mungkin ini masih buat sendiri, masih nunggu. Kelihatannya memang untuk proses pembuatan header, tadi juga ada yang nanti komen, itu kita biasanya minta waktu 3-4 hari kerja ya, untuk amannya. Jadi kalau Anda hari kerja ya, ingat ya, hari kerja, jadi bukan bukan harinya, tapi hari kerja, karena desainernya biar punya waktu untuk membuatnya. Apalagi ini sekarang musim liburan, kadang-kadang bisa jadi lebih lama. Kalau misalnya sementara dibuat pakai gini, oke juga ya, nggak masalah. Terus saya mau nambahin dikit ya Pak. Masalah Boleh. gambar. Ini barangnya barang unik ya, barangnya barang unik. Saya pikir gambarnya bisa lebih banyak ya, lebih detail, lebih ini banyak gambar-gambar yang detail kayak tasbih digital ini cuman 2 gambar, dan saya kalau ngeliat gambarnya sih kurang tertarik karena yang penting itu sebenarnya barang-barang seperti ini adalah digambar. Jadi gambarnya mungkin ditambahin agak yang besar, satu di tengah ya, kelihatan semua. Ini nggak usah ditempel di samping tulisan, nggak apa-apa, sendiri aja dia besar gitu, bagus kayaknya. Mungkin itu aja Pak. Ya, besar gini ya. Ya, betul. Oke. Saya juga mau komentar soal itu. Jadi yang balik lagi Pak ke atas, kalau gambar ini langsung aja saya kasih gambar produk yang besar gitu, nggak perlu campur teks kayak tasbih digital banyak warna. Maksudnya di dalam gambar tuh nggak perlu ditambahin teks lagi gitu loh, karena kita mau nonjolkan gambarnya. Jadi langsung aja ke produk doang tanpa harus ditambahin teks, karena teksnya orang bisa baca di paragraf kan gitu. Terus juga di bagian bawah Pak, scroll ke bawah lagi.
lagi sampai ke slide. Nah, ini cocok digunakan Sampai untuk mana? apa aja. Nah, ada screenshot Oh, ini. slide. Coba scroll lagi ke atas di bagian tengah-tengah. Sebentar ya, sebentar. Dikit lagi. Ke mana? Halo? Saya putus lagi ya? Enggak Nah, bagus. suaranya masuk Hans. Enggak. Nah itu Saya di dengar. bagian itu. Ini kan ada Yang- screenshot gambar. Ini Pak, stop Pak. Nah ini tasbih digital cocok digunakan untuk ada 5 poin. Ya ini kan berupa gambar nih. Ya. Ya kan? Nah itu mending Ya. dibikin teks saja supaya nambahin konten Anda. Dan kalau gambar itu kan sebenarnya waktu diakses websitenya itu kan gambar itu sebenarnya di-download dulu. Bukan di-download ya, kayak pokoknya bikin tambah makan berat lah. Jadi kalau semakin banyak gambar, jelas website semakin berat buat diakses. Jadi kalau cuman teks kayak gini mending diketik daripada dilampirkan gambar, sayang. Mungkin menurutnya bagus tulisan itu, Hans. Tapi memang bagusnya tulisan. Gambar Iya, itu pikirnya bagus kan, jempolnya apa kayak gitu loh. Gambar produknya mungkin kalau untuk image gambar produknya ya, jadi bukan teks tulisannya ya. Iya betul. Oke. Ya, itu kira-kira dari ininya sharingnya mungkin kita Ini dari tambahin. tadi ada usul Pak Soekarto, kita mau menampilkan website contoh demo kita. Betul ya, Hans? Oke. Ya, Untuk saya mengambil mau kesimpulan. sedikit review aja sih sebenarnya apa sih website kita tuh dirancang seperti apa gitu. Mungkin setelah yang ketiga ya? Atau Kenapa? after ini mau dibahas. Setelah yang ketiga kayaknya. Ini sudah yang ketiga nih. Oh iya. Ini udah ketiga. Ini Oke. sudah Hans, mau ini screen sharing atau saya yang screen sharing? Sebentar, saya kok lupa ya cara screen share ya. dari Pak Soekarto Oh. boleh. Saya aja deh kalau gitu. Nggak apa-apa dari Pak Soekarto. Demo.mto.com. Demo.miliarderonline.com. Ya. Oke, jadi saya sedikit ulang ya. Jadi tujuannya website multiproduk ini kan kita faster testing, faster result ya. Kita tes produk, kita coba iklankan, kita evaluasi penjualannya bagus apa enggak. Kalau penjualannya bagus kita lanjut, kalau nggak bagus ya kita coba produk baru kan gitu. Jadi halaman home ini sebenarnya bisa dibilang halaman yang sangat jarang dikunjungin oleh orang. Karena traffic kita arahkan langsung ke halaman produk spesifik. Namun halaman home ini Anda tetap perlu buat. Anda tetap perlu listing produk-produk yang Anda jual. Tujuannya apa? Tujuannya nanti saat customer sudah add BBM Anda, WhatsApp, SMS, segala macam, mereka sudah berhasil belanja sama Anda, besok-besok pasti dia akan tanya. Dari pengalaman saya, pelanggan saya sering banget tanya, Pak atau Bu, selain jualan pompa galon elektrik, jualan apa lagi sih? Nah, itu kan kita tinggal arahkan aja. Oh, silakan buka toko kita, misalkan di tokoaneka.com. Nah, di home itu kelihatan produk apa aja yang kita jual. Ya, jadi tujuannya halaman home seperti itu. Sekarang kita boleh masuk ke pompa galon elektrik, Pak. Diklik, Pak, gambarnya. Nah, jadi Yang mana? Yang pompa galon Yang elektrik. Ya, gambarnya diklik. Nah, kalau gambarnya diklik, kita bisa masuk ke produk spesifik dari pompa galon elektrik. Nah, Anda perhatikan di sini. Ya. Di paling pertama sudah pasti langsung gambar produk. Dan gambar produk minimal kasih yang ukurannya 300 kali 300 pixel. Ya, seperti di sini. Di samping paragraf, jadi di kiri kasih di paragraf paling pertama, pokoknya paling pertama kali harus ada gambar. Tujuannya saat orang misalkan ngeklik search Google pompa galon elektrik, kemudian dia ngeklik iklan kita. Nah, waktu dia ngeklik terus masuk ke website kita, pasti yang ada di benak dia adalah pompa galon elektrik. Nah, kalau kita kasih sodorin gambar langsung, dia langsung, oh, aha, ya betul, ini yang saya cari. Tapi kalau disodorin teks, wah, dia bisa males baca, dia malah close. Dia langsung buka website lain, kan sayang. Jadi itu kuncinya kenapa harus ada gambar di paling pertama. Ya, terus poin-poinnya saya rasa tadi sudah cukup jelas ya, karena dari 3 orang juga poin-poinnya sudah bagus kontennya. Dari saya itu aja sih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Hans. Jadi
saran kami adalah Anda harus bayangkan jadi si calon customer ya. Anda harus selalu bayangkan jadi calon customer bahwa kalau calon customer Anda datang ke website Anda dari iklan, apa yang akan mereka lihat duluan? Itu hal yang penting karena kalau enggak mereka akan cepat pergi. Jadi makanya pastikan Anda selalu bayangkan kalau orang calon customer lihat website Anda datang ke sini, dia akan trust atau enggak. Ya, itu jadi salah satu hal yang kita pertimbangkan. Oke, saya pikir kita cukup untuk hot seat-nya. Kita kembali ke mana nih ya? Kita kembali ke Oke, kita kembali ke slide presentasi slide-nya dulu sambil ya. Oh ya, oke, silakan Pak Sukarto. Oke, kita kembali ke listen only dulu. Halo? Oh, Ya, oke halo. ya. Ya, halo Hans. Oke. Nah, Anda kalau nanti bisa mau lihat rekamannya silakan ya. Ini kita akan selalu siapkan rekamannya. Nah, kalau website Anda sudah Anda rapikan, Anda sudah siap untuk didatengin pengunjung, maka itu menjadi fokus dari tahap kedua ya. Tahap kedua seperti yang Anda ketahui itu adalah fokus ke arah marketing dan promosi ya dari Google, Facebook dan lain-lain. Dan tak lupa di modul 9 sistem operasional adalah gimana cara handle ordernya kalau sudah datang. Jadi cara dropship dan sebagainya. Yaitu di tahap kedua itu ada semua. Jadi kita tahap 1 bisa kita katakan tahap 1 adalah preparation-nya ya. Preparation untuk orang-orang yang mau produknya Anda pilih, Anda buat websitenya, lalu kemudian di sisi tahap 2 itu adalah mendatangkan pengunjungnya dan cara handle ordernya ya. Nah, kita mau pooling dulu lagi. Pooling dari yang sudah beriklan berapa banyak, kita akan tampilkan poolingnya di layar. Anda pilih, Anda saat ini sudah berapa orang yang sudah sudah beriklan ya. Jadi Anda bisa pilih sudah dengan Google AdWords, Anda bisa centang yang dua, kalau misalnya sudah iklan dengan AdWords dan Facebook, boleh centang dua-duanya, Anda bisa send food-nya Anda ya. Saya juga coba send food juga ya. Oke. Sudah masuk? Sudah masuk? Oke, sudah masuk. Hasil sementara yang sudah beriklan dengan Google AdWords ada 15%, yang dengan Facebook 7%, dan yang belum 42%. Jadi mayoritas Pak Sukarto 42% masih belum beriklan. Oke, berarti banyak kan memang masih belum iklan. Tidak apa-apa, Anda masih bisa bereskan websitenya. Lalu setelah beres, Anda bisa langsung launch. Jangan ingat ya, di sesi pertama minggu lalu, please wait a moment for the meeting to reach some. Oh, di end result, oke. Nah, di week 1 saya ada bilang tentang jangan khawatir dengan melakukan kesalahan ya. Kalau Anda produk pertama Anda sudah buat, terus Anda sudah ngiklanin, hasilnya bisa jadi nggak bagus, Anda bisa evaluasi ya. Anda selalu bisa evaluasi untuk diperbaikin ya. Di setiap modul pengiklanan promosi kita ada naruh tentang video tentang evaluasi. Jadi Anda bisa evaluasi supaya dapat resultnya. Result itu nggak berarti harus hasil positif. Bisa jadi resultnya adalah negatif. Hasilnya negatif, ya berarti Anda tahu bahwa Anda bisa move on ya. Jadi tujuannya adalah faster testing, faster result adalah itu konsepnya. Nah, kita akan masuk ke Q&A aja ya. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat. Anda bisa tanya di bagian chatnya kalau Anda mau bertanya. Kita akan mulai scroll dari atas dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Oke, mungkin bisa start dulu yang mana nih ya? Oke, kita akan pindah ke Q&A mode ya Pak Sukarto ya, supaya bagi Anda yang silakan. ingin berkomunikasi langsung dengan kami, Anda bisa klik tombol telapak tangan untuk
komunikasi kami dengan langsung ya. Ya. Oke, sudah pindah. Oke, ada Pak Fajar. Oke, sambil menunggu yang masuk, ini ada pertanyaan nih ada masukan sebenarnya dari Pak Adrian ya. Tadi header yang dipasang itu sebenarnya dari MTU Pak Soekarto. Jadi ada beberapa Pak Dandi juga berkata mirip webnya, polos banget, mohon diperbaiki. Ya, terima kasih Pak Adrian, Pak Dandi masukannya. Nanti dari kita, memang kita outsource ya, tapi kita akan QC, kita akan perbaiki. Coba nanti dari kita, Pak Soekarto mungkin bisa bantu. Ya, jadi yang tadi kalau Anda dapat header yang polosan dengan cuma tulisan, memang itu saya rasa desainernya juga bingung gambar apa yang tepat ya, tapi menurut saya itu masih bisa diimprove supaya jangan terlalu polos. Anda reply aja email yang mau ngirimkan image header tersebut, Anda reply, Anda bilang kasih tahu bahwa Anda minta revisi desain karena jangan cuma berupa teks saja ya. Anda bisa beritahu seperti itu. Nanti biasanya staff kami akan approval ke kami apakah itu disetujui atau enggak ya. Jadi kita akan prioritaskan untuk mengganti Anda yang memang memang desainnya memang kurang tepat ya, kurang bagus. Oke, itu ya kira-kira ya. Kita kasih Pak Fajar Hidayat ya, keep voice. Pak Fajar Hidayat, tolong siapkan mic-nya ya. Kita sudah kasih pada Anda tinggal approve, allow. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin. Sambil menunggu Pak Fajar ya, ini ada dari Pak Falasik ya. Pak Falasik, Pak Soekarto, mau tanya gimana ya cara gambar di website bisa di zoom seperti di websitenya Pak Soekarto rainbowlumku.com. Mungkin ini Pak Soekarto pakai plugin ya. Plugin ya, Pak Soekarto bisa jelaskan? Oke, sambil saya buka dulu, saya juga lupa sebetulnya pakai plugin apa. Saya buka dulu mungkin. Iya, Pak Soekarto pakai shortcut Ultimate. Pak Soekarto sebenarnya kita sudah instalkan ya pluginnya di website ya. Ya. Pak Soekarto juga pernah buat panduan video tutorialnya juga bagaimana cara membuatnya. Oke, Pak Soekarto silakan. Ya, saya cari ini panduannya ini. Oke ya. Sorry, ini. Jadi ada sebuah plugin yang sudah terinstall di website template Anda. Namanya adalah Shortcut Ultimate. Itu ada plugin bagus sekali, free tapi powerful sekali. Itu tujuannya untuk menata desain seperti gambar bisa di zoom, kemudian lebih rapi ya. Plugin itu memang kita tidak bahas secara dalam, tapi Anda bisa pelajari lebih dalam. Dan Pak Soekarto sebenarnya sudah buat video terpisah cara panduannya bagaimana? Ya, itu saya ada kasih link ya, itu di belajarbusiness.com Shortcut Ultimate plugin. Itu ada kita bahas, saya bahas tentang fitur-fiturnya banyak sekali ya, Shortcut Ultimate itu. Salah satu fungsinya adalah untuk membuat zoom seperti itu. Ya, gambarnya dibuat galeri dan sebagainya. Pop-up kali ya maksudnya. Pop-up ya kali ya. Iya, galeri itu ya. Saya soalnya Oke ya, menjawab ya pertanyaan Pak Falasik ya. Oke, berikutnya kemudian ini siapa yang lagi? Ini Pak Rifai sudah online. Halo Pak Rifai. Oke, kita belum dengar ya suara Pak Rifai ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bu Ani Hari. Terdengar ya suara saya ya? Ya, masuk Hans. Pada waktu cek email form yang di webmail, apakah bisa dilihat dari si panel? Kalau iya, di mana dilihatnya? Terima kasih. Oke, mungkin maksudnya cek email yang email customer service ya, email admin yang terima
terima data dari form order atau itu ya. Itu bisa dicek dari webmail, tapi syaratnya tentu Anda harus buat email account-nya dulu. Jadi Anda buat misalkan cs@namadomain.com atau info@namadomain.com. Kalau di SiteGround, kalau nggak salah itu cara aksesnya Anda tinggal ketik namadomain.com/webmail. Nah, itu nanti masuk ke webmail SiteGround, Anda tinggal login aja. Masukkan email dan password yang sudah Anda buat. Nah, Anda bisa cek emailnya dari sana. Jadi mirip seperti kalau Anda buka Gmail atau mail Yahoo ya. Jadi mailnya SiteGround seperti itu juga sistemnya. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Kita ini Pak Pak Rifai? Rifai sudah masuk nih sepertinya. Selamat malam Pak Rifai. Malam Pak Hans. Ya. Halo, malam Pak. Malam Pak Rifai, suara. Malam Pak Soekarto. Ya, kita sudah terdengar Pak Rifai. Selamat malam. Iya Pak, mau nanya Pak. Ya Halo? silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Iya Pak, rencana saya mau ngiklan di Facebook Ads untuk kita yang masih pemula. Durasi iklan idealnya berapa hari Pak? Halo? Oke. Ya. Halo? Iya Pak Rifai. Ya. Pertanyaannya berapa durasi ya? Oke, silakan Hans mungkin mau jawab dulu. Untuk mengurangi biaya gitu Pak, untuk Oke, untuk Pak Rifai Malik ya, saya juga tadi baru baca di chat yang ngiklan Facebook Ads untuk kita yang masih pemula durasi iklan idealnya berapa hari Pak? Terus terang kalau saya sih ngomongnya nggak hari ya, tapi kita bicaranya dalam biasa kita budget sih kalau kita. Jadi misalkan kalau saya budgetnya sehari 50.000 itu ya saya langsung satu hari itu saya evaluasi. Tapi kalau satu hari 10.000 biasa saya diamkan. Jadi kalau misalkan 50 hari saya ambil contoh yang satu hari 50.000. Itu biasa 50.000 kita bisa reach orang itu sampai 500 sampai 1.000 ya. Kalau nggak salah ya, antara 500 sampai 1.000. Nah, itu kita lihat reach-nya dalam waktu satu hari setelah memakan budget 50.000 itu apakah ada interaksi. Misalkan reach-nya sudah sampai 500 atau sudah sampai 1.000, tapi nggak ada yang tanya sama sekali, nggak ada yang komentar sama sekali, nggak ada yang nge-BBM, nggak ada yang nge-message, ya itu iklannya kurang bagus. Entah kurang tertarget, entah kurang gambarnya kurang menarik atau apa. Ya. Jadi kita nggak bicara tentang berapa hari, tapi kita langsung bicara tentang apakah iklan itu menghasilkan buat kita. Gitu. Dari saya seperti itu sih. Mungkin ada yang mau nambahkan? Iya. Oke, dari saya. Tadi Oh ya, Oh Pak ya, Soekarto oke. silakan. Gak apa-apa, Pak Soekarto silakan. Saya tadi mau tanya aja, saat ini Pak Rifai sudah jalan iklannya atau belum ya? Belum Pak, kalau di Google udah, di Facebook Oh, oke. belum Pak. Oke, jadi nanti di Facebook mau nyoba yang ini dulu ya, yang PPE ya. Iya Pak, PP. Oh, oke. Ya, Pak Roni, silakan Pak Roni. Halo, oke. Jadi gini Pak Rifai, ini masukan dari saya. Oke, jadi kalau untuk Facebook Ads, durasinya berapa lama? Sebenarnya jawabannya itu ada di modul evaluasi FB Ads. Sebenarnya seperti itu. Di situ ada acuan di mana kita sudah reach engagement-nya ada berapa, dan kita lihat hasilnya seperti di situ ada patokannya. Kalau kita udah mencapai 100 reach, sampai 500, 1000, batas maksimalnya 1000. Kalau sudah ada engagement 1000, kalau misalnya belum ada konversi, sebaiknya diubah strateginya. Entah biasanya sih targeting interest-nya yang kita ubah. Jadi acuannya bukan sebenarnya berapa hari, ya. Contoh katakan daily budgetnya 50.000. Untuk mencapai reach sampai 1000 engagement itu jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita daily budgetnya hanya 20.000. Jadi kalau jawabannya pertanyaannya durasinya berapa lama tidak bisa ditentukan seperti Hans katakan. Artinya Anda lebih lihat engagement-nya ada berapa. Engagement itu artinya orang itu sudah lihat interaksi iklan Anda itu sudah 1000 tapi nggak ada konversi. Lebih baik diubah strateginya atau di pause. Oke? Itu yang pertama. Saya sedikit teralat, mungkin maksudnya reach ya. Engagement. Reach itu artinya berapa banyak orang yang lihat iklan kita ya. Kalau engagement itu mereka yang ngeklik like, comment, share, nah itu engagement. Ya, betul. Betul. Ya. Oke, Pak, mungkin boleh nggak Pak Rifai Malik cerita ini atau share ke kita
produk yang mau dijual apa. Kita supaya tahu nih, jangan-jangan produknya nggak cocok di iklan di Facebook Ads gitu, karena nanti pertimbangannya juga. Kapan kita pilih Facebook, kapan kita pilih Google. Oh gitu. Produk kecantikan pasti Pak. Wah, kalau produk kecantikan, ini produk kecantikan yang berupa kayak kosmetik gitu ya, Pak? Ya, kosmetik benar Pak. Nah, kalau produk seperti itu kayaknya kurang cocok, Pak, di Facebook, Pak. Nah, itu kan. Ya, betul ya. Untuk yang lain mungkin gimana? Ada pendapat? Kalau kosmetik atau produk-produk kecantikan sangat nggak cocok. Ya, Saran saya nggak usah buang-buang duit. dia lebih Saran cocok saya di Google AdWords, Pak. AdWords. Terus juga ya kalau saya sih udah trauma main PPE ya. Jadi kalau bisa langsung klik tuh website aja iklannya. Oh gitu. Mungkin gitu aja. Iya, Pak. Hans. Jadi biasa produk-produk kalau kayak produk kosmetik ya, itu apalagi itu kan biasa berupa bentuknya seperti krim segala macam. Itu kita bingung loh Pak cara ngiklannya gimana. Iya. Karena kan pasti kan ya namanya krim bentuknya kayak gitu gitu loh. Kardusnya kotaknya kayak gitu. Ditampilkan Iya, betul. diiklankan di Facebook, kita mau iklankan gambar produk juga orang nggak menarik gitu. Karena kalau di Facebook itu orang lebih ngelihat visualisasi. Misalkan contohnya jualan kayak barang-barang yang unik. Nah, itu orang yang nggak kepikiran, tapi begitu dia buka Facebook, tiba-tiba ditonjolin ada barang unik nih. Lagi ngetrend itu misalkan semprotan buat cuci mobil, ya. Nah, kayak gitu ditonjolin kan orang jadi, oh ada ya barang kayak gini ya, unik ya, lucu ya. Dia coba cari itu. Tapi kalau disodorin gambar kosmetik, ya orang sudah makanan sehari-hari lihat kosmetik, pasti hasilnya kurang bagus. Oke. Gitu sih dari kami. Iya ya. Oke, ada Oke, pertanyaan Pak lagi? Rifai ya. Rifai? Ya Saya sementara pikir itu Pak. cukup. Iya. 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 Oke. Terima kasih Pak. Ya. Yuk, Oke, makasih. terima kasih Pak Rifai. Oke, kita lanjut dulu di chat mungkin. Oke, di chat ini ada pertanyaan selanjutnya ya sambil menunggu ya pertanyaan yang lain masuk. Ini ada dari Pak Agus Sahid. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana untuk security website kita Pak dari hacker, virus dan lain-lain? Saya jawab ya. Jadi gini, Pak Agus, bagi kita sebagai pebisnis online untuk hal security dan sebagainya, tenang aja Pak Agus. Kita sudah buat sebenarnya website kita. Ya memang nggak 100% pasti sempurna ya. Tapi Pak Agus tolong nggak perlu pusingkan hal itu. Fokus di bagian hal-hal yang lain. Riset produk, marketing produk, customer service. Itu jauh lebih penting. Tenang aja Bapak. Untuk starting awal, nggak perlu pusingkan hal security dan sebagainya. Yang penting orderan lancar, profitnya jalan. Gitu aja. Tapi kalau dari sisi jawabannya adalah dari sisi kami sudah desain sedemikian rupa supaya itu jawabannya dari saya. Oke? Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Fajar Hidayat yang ada tanya di chat, ini dia juga ada tanya di voice. Coba kita kasih yang voice-nya dulu ya, Pak Fajar ya. Mungkin Anda bisa langsung tanya. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Oke, dia tanyanya di chat adalah mengapa kalau di editor diupdate tampilan visualnya tidak seperti saat diedit? Apakah ada tipsnya? Nah, oke. Itu jadi gini Pak Fajar. Jadi di WordPress itu apa yang Anda lihat di editor itu tidak 100% persis nantinya kalau dilihat oleh umum ya. Jadi visual secara umum yang website sebenarnya itu tidak exactly the same ya. Jadi di editor itu hanya kurang lebih. Jadi yang Anda harus pastikan adalah setelah Anda update, Anda lihat di websitenya sudah rapi atau enggak. Kalau enggak rapi, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan di editornya ya. Mungkin kalau Anda nanti bisa tanya lagi yang nggak rapi apanya, Anda bisa nanti tanya lagi di chat ya kalau Anda nggak jelas. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan tentang image header bisa diganti. Kalau Anda punya image header tidak terlalu cuma ada teksnya saja, tolong Anda bisa reply untuk minta revisi header. Kita akan approval kepada kita untuk apakah setuju revisi atau enggak. Biasanya kita akan approve revisi kalau cuma berupa teks-teks saja ya headernya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Yanto. Website tentang herbal, apakah saran agar bisa diterima AdWords?
produk herbal sebenarnya bisa sih di AdWords, tapi ini kemudian Pak Haryanto juga menambahkan toko herbal saya mengenai obat kuat herbal. Nah, kalau obat kuat itu udah nggak bisa di AdWords maupun di Facebook udah pasti nggak bisa. Ya, jadi solusinya ya mau pakai SEO aja, kita nggak bisa kalau pakai iklan itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Winarno, kalau pakai domain Mungkin lokal, sorry Hans. oh iya, sorry. Iya. Uh, Gimana Pak? Untuk Pak Haryanto, solusinya kalau Anda memang tetap mau untuk menjual produk seperti itu, saran kita adalah Anda membuat website produk spesifik, ya, single produk. Itu nanti di modul ke-10 di mana? Di Pengembangan tahap lebih lanjut. ketiga yang Jumat ini akan dibuka. Ya, tahap ketiga ini kan akan dibuka hari Jumat ini. Anda nanti akan bisa pelajari tentang membuat website single produk. Biasanya kita merekomendasi orang buat web produk, yaitu nama domainnya sudah nama produk itu sendiri, jadi bukan kayak web multi produk ya. Itu kalau mereka punya winning campaign, punya sebuah produk yang berhasil, mereka terus mau buat website single produk sebagai tambahan untuk traffic atau backup website, itu oke. Atau untuk konsen kondisi seperti Anda gini yang web produknya nggak bisa diiklanin, itu juga solusinya adalah bisa pakai buat website produk spesifik. Cuma ya bisa masuk, bisa enggak. Halo? Pak Steven mau ngomong? Ya, alasannya mungkin karena produk spesifik itu adalah domain adalah nama PK itu sendiri dan nama produk itu sendiri itu mempercepat biasanya lebih bagus buat search engine lebih cepat ranking karena proporsinya lebih gede ya. SEO-nya nama domain dan keyword. Tapi biasanya buat obat-obat seperti itu apalagi yang cukup generik ya, barang-barang udah populer banget biasanya udah susah banget. Persaingan udah gila-gilaan biasanya obat-obat seperti itu. Ya. Tapi ya lihat aja seperti itu, Pak. Ya, jadi Pak Yanto solusinya seperti itu yang bisa kita beritahu. Kalau memang untuk domainnya juga sudah nggak ada dan seterusnya, menurut saya Anda jangan terlalu maksain untuk jual itu. Anda cari produk-produk yang lebih gampang lainnya, ya. Oke. Terus ada pertanyaan dari Win juga ya, Winarno ya. Kalau pakai domain lokal apa pengaruh Pak? Apa harus selalu beli di Namecheap? Kalau saya kebetulan sih pernah juga beli-beli domain lokal seperti web ID dan hasilnya ada beberapa yang cukup bagus. Tapi memang nggak bisa ngalahin domain-domain apa TLD ya? Komnet. Komnet.org itu tetap lebih bagus. Tapi bisa kalau mau nyobain. Pertanyaan Pak Winarno adalah apakah harus selalu beli di Namecheap atau tidak? Domain lokal, Anda mau beli di perusahaan lokal? Oke. Yang pertama mungkin domain lokal. Terus pertanyaan keduanya apakah harus selalu beli di Namecheap? Sebetulnya nggak harus sih Pak, nggak harus beli di Namecheap. Asal Anda dapat ketemu perusahaan lokal yang prosesnya untuk domain, ya nggak masalah sih. Cuma biasanya kadang-kadang domain lokal itu kalau beli di perusahaan lokal kadang-kadang lama aktivasinya Pak. Jadi mau on itu agak lama ya. Cuma itu aja sih. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin. Oke. Dari Pak Tri Yuli Aryono, apakah ada batasan jumlah produk spesifik atau sampai dengan berapa produk ya? Mungkin di dalam satu website ya, jawabannya adalah gini Pak. Di website multiproduk kita sebenarnya seperti ini. Biasanya rata-rata 8 sampai 10 produk itu kan sudah memenuhi halaman home ya. Saya sih di dalam website multiproduk saya rata-rata di angka belasan sampai puluhan. Belasan sih, nggak sampai puluhan. Jadi memang kelihatan banyak. Dari sisi customer ketika datang pun alasannya adalah mereka pun datang nggak ke halaman home. Itu kuncinya. Mereka datang itu ke halaman sebuah page di mana itu sudah produk spesifik. Jadi ada batasan. Nanti di modul tahap ketiga kita ada bahas juga tentang e-commerce. Pak Soekarto jelaskan lebih detail. Bagaimana kalau jumlah produk kita sudah banyak banget variasinya ya, nanti di tahap ketiga ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja Pak, nggak usah pusingin berapa, tambahkan aja tiap minggu satu produk ya, konsisten, iklankan, evaluasi. Kalau nggak bagus hasilnya stop, skip, ganti produk yang lain dan seterusnya. Nanti ketika Anda sudah dapat produk yang bagus, iklannya bagus, saya yakin omset Anda pasti besar ya. Itu aja.
Oke, lanjut. Oke, kemudian saya mau Bu. langsung lompat nih. Hmm. Pak atau Ibu Alfi Sahari, untuk AdWords efektif mana, satu campaign untuk banyak produk atau satu campaign untuk satu produk? Jawabannya jelas satu campaign satu produk, Pak. Itu harus seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini. Kita punya produk, kita tahu marginnya dari produk itu. Misalkan kita punya produk marginnya 50.000. Profitnya 50.000. Berarti kita bisa pasang iklan, target kita adalah satu kali penjualan kita bisa untung 50.000. Maka kalau kita pasang budget 50.000 untuk daily budgetnya, budget dalam satu hari 50.000, satu campaign di AdWords, maka di satu hari ada satu penjualan aja biaya iklan kita sudah terpenuhi gitu loh. Nah kalau satu hari itu ada ada dua produk terjual, berarti 100.000, kita sudah untung 50.000. Seperti itu. Jadi tujuannya kenapa sih satu campaign satu produk? Supaya kita tuh lebih gampang buat ngeevaluasi produk ini dengan biaya iklan itu nutup nggak, untung apa nggak, kayak gitu ya. Ya. Oke, mungkin selanjutnya. Ini ada kelewatan ya, Bu Nur Aini, Pak itu teksnya pada paragraf tidak bisa rata sebelah kanan. Seingat saya harusnya ada ya, di WordPress ada toolbarnya ada untuk rata kanan. Ada nggak Hans untuk Rata untuk kanan rata bisa, kanan? ini maksudnya teks rata kanan mau justify rata kiri kanan atau seperti apa kalau untuk justify? Kalau kelihatannya tulisannya teksnya pada paragraf tidak bisa rata sebelah kanan. Ya ini pertanyaannya nggak jelas ya. Kalau rata sebelah kanan saja bisa, rata sebelah kiri aja bisa. Yang nggak ada sekarang adalah rata kiri dan kanan, ya. Tapi di forum sudah ada yang sharing solusinya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin kita ini ya, chatnya kita sementara kita stop dulu ya. Harus tutup dulu. Ini kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk dulu. Mungkin Pak Soekarto bisa chatnya kita stop dulu ya, maaf ya. Karena kita nanti supaya tidak terlalu banyak yang masuk, kita akan bahas dulu yang sudah masuk yang ada di sini. Oke? Ya, silakan. Pertanyaannya ini ada pertanyaan dari Pak Falasik yang baru saya baca. Kalau di widget dikasih banner marketplace kita itu distraction nggak Pak? Jawaban saya sebaiknya jangan, karena lebih baik customer. Halo? Ya. Halo, suaranya hilang tadi. Ya, soalnya saya kira masih di mute. Oke, karena kalau Anda beri banner marketplace, klik marketplace, dia malah bisa belanja ke toko orang lain gitu loh. Anda sudah susah mendatangkan traffic, Anda sudah bayar iklan, mendatangkan traffic ke website Anda, kenapa harus dilempar ke website lain, kan seperti itu ya. Jadi jawabannya jangan pakai banner marketplace. Oke, selanjutnya. Dari Agung Mardika, Pak, ada tidak indikator untuk iklan yang baik seperti apa? Misalnya dari impression iklan minimal klik berapa, dari yang klik hubungi kita berapa persen, yang closing minimal berapa persen? Oke, sebenarnya video untuk evaluasi itu sudah cukup. Jadi video evaluasi itu sudah menggambarkan kalau Anda cepat-cepat harus dapatkan 100 klik ya. Kalau di AdWords Anda cepat dapat 100 klik, Anda evaluasi. Kalau impression tentu aja nggak bisa karena itu tergantung volumenya dari search volumenya keyword itu tergantung tiap-tiap itu beda-beda. Tapi yang kita bisa tahu adalah kalau Anda dari 100 klik iklan dengan buying keyword dan Anda menemukan bahwa sangat minim yang tanya-tanya, itu berarti ada problem. Nah, apa yang harus bisa Anda lakukan di video itu juga ada kita bahas. Jadi kalau dari sisi dari sisi detailnya berapa persen, saya nggak bisa memberikan sebuah angka karena setiap barang menurut saya beda-beda ya. Saya pikir itu. Ya. Yang berikutnya. Lanjut lagi dari Pak Agus Said, bagaimana tahu jumlah visitor web kita Pak? Pakai Google Analytics ya, sudah ada di video. Ada di video sudah. Kita lanjut lagi. Sebentar, dari tadi ada pertanyaan yang sebenarnya cukup penting ini, tapi saya agak kehilangan. Saya lupa tadi dari siapa, pokoknya dia ada pertanyaan seperti ini Pak. Kapan sih kita harus pakai iklan Facebook? Oh ini, dari Pak Eko Sprapto. Apakah ada kriteria yang jelas kapan iklan di Facebook dan kapan iklan di AdWords? Mungkin Pak Soekarto bisa sedikit
mengingatkan? Itu sebenarnya kalau Anda pelajari dari materi dari awal saat pemilihan produk dan dasarnya waktu kita mencari produk, itu Anda akan tahu bahwa kalau produk yang search volumenya besar di Google, prioritas pertamanya adalah selalu Anda ngiklan di Google, ya. Itu prioritas pertamanya. Kalau Anda merasa benar-benar sudah ordernya jalan dan Anda merasa mau meningkatkan lagi omsetnya dengan cara iklan di Facebook, itu bisa-bisa aja ya. Jadi artinya produk yang sukses di Google, Anda search volumenya banyak, Anda iklan di Google dan Anda lalu mau memperluas pasar dengan mengiklan di FB, bisa aja. Tetapi ingat, tidak ada patokan atau kepastian bahwa produk itu juga akan sukses di Facebook. Kalau dari pengalaman kita bersama, kita selalu melihat bahwa produk yang sukses di Facebook itu cenderung adalah produk yang impulse buying, cenderung ya. Saya bilang cenderung itu bukan berarti pasti. Umumnya adalah produk-produk yang impulse buying. Orang itu nggak nyari khusus, tapi kalau dia lihat menarik secara visual, dia beli, itu adalah cocok di Facebook. Nah, tapi kalau iklannya produknya itu memang secara search volume di Google memang nggak ada, artinya itu sudah pasti Anda ngiklanin di Google juga kurang akan efektif sekali karena yang nyari juga nggak banyak keyword tersebut. Itu mau nggak mau Anda pasti harus main di sosial media ya, di Facebook atau Instagram. Anda dapat konfirmasi bahwa oh barang ini laku. Misalkan kalau contohnya kita yang di video itu adalah produk yang untuk alat olahraga itu Revoflex, itu kan di search volume di Google itu minim sekali, tetapi di marketplace itu dikonfirm bahwa itu penjualan banyak, sehingga itu berarti pasti terjual di sesuatu tempat dan kita cukup yakin bahwa itu terjualnya banyak di sosial media ya. Jadi itu adalah patokan yang bisa Anda gunakan. Mungkin bisa silakan next pertanyaannya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Dedi Arifin. Pak, misalkan kita sudah punya 5 produk spesifik, terus apakah harus diiklankan semuanya atau satu persatu per bulan? Ada yang mau jawab? Langsung semua, Pak. Ajar. Ya, itu. Biar cepat. Nggak usah nunggu-nunggu. Iya, ya. Setuju saya. Jadi langsung diiklan Ya. semua. Betul. Oke, jadi kalau memang sudah siap budgetnya, ya boleh langsung diiklankan. Tapi ini maksudnya mungkin gini ya, harus diiklankan semuanya atau satu persatu per bulan. Itu bukan berarti kita bulan pertama, kita produk pertama, kita iklankan. Terus kita sudah hasilin penjualan nih. Dan ternyata profitnya bisa buat biaya iklan. Jangan bulan kedua terus jangan di stop ganti produk kedua, jangan. Tapi tetap itu jalankan, Anda tambah produk kedua, Anda iklankan lagi, evaluasi lagi, penjualannya bagus nggak? Kalau bagus, ya Anda tambah lagi produk ketiga. Kalau misalkan nggak bagus, iklan yang sebelumnya Anda hentikan, Anda fokus ke produk-produk Anda yang laris. Kayak gitu ya. Ya, betul. Jadi itu intinya adalah Anda memang mau cepat testing ya, tetapi bukan berarti testingnya tanpa evaluasi ya. Artinya kalau Anda pelajari videonya lagi ya tentang di Google AdWords, Anda akan tahu bahwa kita tujuannya kita pasang iklan itu supaya cepat tahu hasilnya itu bagus atau enggak, dan kalau enggak bagus dievaluasi, ada yang diperbaikin. Jadi itu tuh proses yang berjalan paralel, Pak, untuk setiap produk. Jangan cuma satu produk yang Anda beresin benar-benar, itu enggak. Kadang-kadang produk pertama memang memang payah gitu loh. Memang mungkin payah lah. Jadi kalau Anda nunggunya satu sampai sukses, wah mungkin bukan di produk yang pertama Anda berhasil jackpot gitu. Itu mungkin di produk ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi Anda jangan sampai nunggu ya. Yang penting Anda testing, Anda evaluasi. Pak Fajar Hidar ada nanya lagi ya kelihatannya. Itu mau tanyanya, saya sudah pasang AdWords beberapa, ada yang cost per kliknya 5.000. Apakah wajar? Sebaiknya maksimal berapa ya? Karena saya set automatic seperti di handbook. Pak Fajar, kalau Anda punya akses ke video AdWords, harusnya Anda tahu bahwa kita menyarankan automatic, tapi di limit, Pak. Di limit harga cost per kliknya, dan kita waktu di video kita nggak ngomong sampai 5.000, Pak. Kita sarankan Anda mungkin maksimal 100.500, itu sudah
maksimalnya. Kalau 5.000 tuh nggak wajar, berarti Anda nggak ngeset limitnya, Pak. Kalau Anda nggak ngeset limitnya, itu AdWords akan sesuka-sukanya untuk ngenain Anda harganya, ya. Jadi Anda harus limit. Oke, pertanyaan berikutnya, silakan. Dari Pak Dedi Hermansyah ya. Pak, saya mau tanya kapan kita pakai gambar ukuran 300 kali 300 dan kapan kita pakai gambar yang besar? Jawabannya adalah kalau kita pakai gambar ukuran yang square ya 340 kali 340 itu di saat halaman home. Jadi di halaman home itu akan ada kotak-kotak itu. Hanya dipakai di situ. Dan sisanya kalau di halaman produk yang setiap produk masing-masing Anda bebas bisa pakai gambar yang ukurannya lebarnya besar ataupun sebenarnya yang gambarnya bentuk kotak juga bisa ya. Hanya untuk kerapian saja di halaman home depan kita memang sudah desain ukurannya fix supaya rapi ya. Etalase produknya yang halaman home itu rapi. Oke ya. Berikutnya silakan. Ini dari Pak Bidarmawan. Akhir-akhir ini ada update WordPress, setelah otomatis update, tampilan website kami jadi berubah. Akhirnya rekan-rekan mengembalikan ke backup sebelumnya. Apakah ada komentar mengenai hal ini? Ini pertanyaan sudah sempat dibahas di forum, Pak. Jadi caranya memang kita harus update WordPress dan update Genesis-nya. Nah, untuk update Genesis-nya Anda perlu disable plugin yang namanya Easy Update Manager. Itu baru setelah itu Anda bisa update theme Genesis-nya. Setelah itu tampilan akan oke kembali kok. Untuk lebih detailnya Bapak bisa cek di forum ya, Pak. Oke. Berikutnya untuk Pak Agus Sahid tanya kalau website kita ada banyak video iklan, apakah pengaruh ke performa web kita? Misalnya kecepatan, kemudahan akses dan lain-lain ya. Kalau website kita ada banyak video. Oke, jadi di website Anda kalau misalnya Anda punya banyak video, tolong upload videonya jangan di hosting Anda ya. Uploadnya itu di YouTube ya. Videonya di YouTube, kemudian kita punya code, kita dapat code script dari YouTube, kita tempel di website kita. Sehingga tidak mempengaruhi kecepatan dan website Anda ya. Memang ada waktu itu peserta yang pasang videonya di-upload di hostingnya. Alhasil jadi lambat ya. Kuncinya cuma satu, upload videonya jangan di hosting, tapi uploadnya di YouTube. Oke? Ya. Oke, ini ada dari Pak Irawan ya. Pak, kalau mau jual produk-produk kecantikan, apakah kita sebaiknya memilih produk yang lolos BPOM, Dinkes, dan sebagainya? Dia ngomong sebaiknya iya ya, karena itu lebih aman juga ya. Terus bagaimana caranya kita mengecek produk kecantikan tersebut, tulis lulus uji BPOM. Kita bisa lihat deskripsinya dari web-web orang, dari seller-seller di marketplace, dan lain-lain ya. Kadang-kadang itu nggak benar juga ya, kita bisa lihat dari sana. Kemudian apakah produk kecantikan kita bisa dipasang iklan berbayar? Tentu saja bisa selama tidak ada kata-kata yang berbahaya ya. Biasanya yang ada mengandung bahaya pun nggak ada kata-kata yang kandungan-kandungan berbahaya tetap bisa juga ya Pak ya. Beda sama barang-barang obat kuat dan lain seperti itu. Kalau kosmetik hampir semuanya bisa asal diatur kata-katanya. Oke? Ya, untuk soal Oke. BPOM sudah ini ya di chat itu saya kasih link untuk ngecek sebuah produk itu terdaftar di BPOM apa enggak. Di situ bisa masukin nama mereknya, nama produk sama kode BPOM-nya. Kadang Bisa nggak update, dicek Hans. sih. Masalah itu kadang nggak update, Hans. Ya, betul nggak update. Tapi memang ada Kadang nggak beberapa update. produk yang nggak update, betul. Ya, jadi susah, kita nggak bisa patokan itu juga. Oke, pertanyaan dari Pak Dedi, kelewatan di atas ya. Pak, kalau mau ngubah warna background subtitle home product spesifik bagaimana? Itu tanyakan aja di forum, Pak. Itu karena agak teknis ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Henry, ini sudah dijawab ya. Untuk produk spesifik, jika kita sudah buat halamannya tapi ternyata nggak jadi jualan produk tersebut, apa bisa dihapus? Bisa Pak, jawabannya Pak. Jadi sebaiknya jangan dihapus, tapi dijadikan draft aja Pak. Jadi statusnya halaman itu jangan dipublish, tapi diubah lagi jadi draft. Otomatis halaman produk spesifik itu nggak akan muncul di end user di publik ya. Jadi itu akan membuat nggak sampai hilang, tapi juga sudah nggak kelihatan. Oke, dari Pak Herianto Abdullah. Untuk produk yang jumlah kliknya cukup banyak, sekitar 35-40, tapi penjualannya minim. Solusinya gimana biar orderannya lancar? Oke, pertama dicek dulu Pak, 35-40 itu setiap hari ya, berarti kliknya ya. Jumlah invite pin BB-nya atau kontak ke WA-nya ada berapa banyak Pak? Ya,
Tapi kalau jumlahnya yang kontak ke WA atau BBM-nya juga banyak, tapi nggak ada penjualan, berarti yang perlu Anda perbaiki dari sisi operasionalnya. Jadi bagaimana cara Anda menghandle customer ya. Ada banyak pin BB, invite, dan kontak, tapi pinnya penjualan, jangan disalahkan iklannya, Pak. Seringkali kita lihat, oh iklannya dan sebagainya. Ternyata sudah banyak yang tanya ya. Jadi memang perlu tahu tepatnya sebenarnya titik penyebabnya tuh di mana itu penting ya. Pak Herianto Abdullah, soalnya yang tentang ini ya, iklannya yang celengan ATM itu kali ya. Itu saya ada jawab cukup detail di forum. Jadi itu memang ada kesalahan dari memilih buying keywordnya. Buying keywordnya nggak spesifik. Terus juga apa? Waktu Kota itu ya, ya itu terutama lokasi. Nah, lokasinya dibuat Jabodetabek. Iklan AdWords Anda itu sebaiknya kalau awal-awal jangan dibatasin dulu. Buka aja dulu Indonesia. Karena kadang-kadang Anda nggak pernah tahu bahwa customer Anda datang dari mana. Ya, kita jarang sekali ngiklan pertama sebuah produk tuh langsung kita batasin, kita cuma mau ini provinsi ini. Jarang banget. Kecuali itu produk memang nggak bisa dikirim jauh-jauh atau apa ya, ada sebab tertentu lah. Tapi umumnya enggak. Jadi itu saran kita pada Pak Herianto waktu di forum ya, itu jadi perbaikin. Nanti Bapak dari 100 klik Anda evaluasi. Menurut saya waktu itu di forum Anda lihatkan itu kalau tanpa buying keyword yang kalau pakai buying keyword yang spesifik, itu jumlah total kliknya cuma baru sekitar 30-an aja kok Pak. Belum 100 klik ya. Anda evaluasi sampai 100 klik dulu. Dari sana nanti Anda tahu apa yang harus diperbaiki. Mungkin dari sisi landing page websitenya, bisa dari sisi operasionalnya seperti Pak Roni bilang katakan tadi ya, itu di modul tahap 2 ada tentang sistem operasional. Kalau memang semua sudah oke tapi penjualan nggak ada, ya udah produk itu berhentiin aja iklannya ya, next saja. Oke, berikutnya Pak Budiman ya. Ya, silakan Hans. Silakan Roni. Oke, Pak Budiman tanya di video training dari Pak Roni untuk ukuran gambar iklan FBS bermacam-macam ya. Sedangkan untuk PPE direkomendasi 1200 kali 1200. Bagusnya bagaimana, Pak? Saya sudah coba iklan objektif PPE dengan ukuran gambar yang tidak sama. Reach-nya sampai 2000 plus. Untuk engagement-nya 800. Biayanya Rp50 dengan like 164 yang tanya 4 tapi belum closing. Masih bingung di target interest-nya. Oke, jadi pertanyaannya tentang gambar ya. Untuk ukuran gambar, memang Facebook punya rekomendasi tertentu. Saran saya adalah ukurannya gambar jangan terlalu kecil ya. Saya memang kadang kalau upload gambar memang tidak harus cari pas 1200 kali 1200. Nggak masalah Pak itu Pak. Yang penting adalah hasil iklannya ya. Rekomendasi Facebook 1200 kali 1200 tujuannya adalah supaya gambar itu terlihat lebar atau wide ya, nggak pecah ukurannya ya. Alasannya seperti itu dari Facebook kenapa rekomendasi ukurannya 1200 kali 1200. Terus untuk performa iklannya itu kembali memang ke bagian targeting interest-nya. Jadi itu adalah bagaimana kita menentukan target interest itu akan menentukan hasil iklan kita ya. Untuk biaya Rp52 itu sebenarnya sudah bagus, murah. Anda pastinya sudah lihat ya satu video yang Pak Soekarto bawakan cara evaluasi FB Ads ya. Yang tanya 4 orang tapi belum closing. Ya ini Bapak harus follow up ya. Salah satu teknik untuk meningkatkan penjualan adalah follow up ya. Saya ada jelaskan itu di modul 9 sistem operasional bagaimana kita harus follow up. Jadi orang yang sudah order hari ini kalau misal belum transfer besoknya di follow up. Ya, kita sering nanya gitu. Ya, untuk meningkatkan konversi penjualan. Oke, untuk target interest mungkin bisa ditambahkan bahwa kalau sudah seperti itu biasanya memang improvement yang bisa dilakukan adalah dari sisi interest sama angle dari iklannya sendiri ya. Kalau engagementnya sudah 800, biaya 52 mestinya sudah oke. Tapi interestnya yang mungkin agak kurang tepat, angle-nya iklannya yang kurang tepat ya. Oke, berikutnya mungkin Hans mau jawab pertanyaan berikutnya. Oh, ini dari Pak Sofian Rauf. Apakah ada menu subkategori untuk website dengan beberapa kategori produk?
Oke, jadi kalau memang dari template kita tidak ada menyediakan untuk subkategori ya. Tapi kalau Anda mau lebih sedikit kreatif, Anda mau tambahkan subkategori karena mau nampilin banyak produk, ya bisa aja sih, nggak masalah sih. Tinggal ditambahin aja, Pak. Boleh, jadi kalau mau ditambahin boleh. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Yayan Mulyana, apakah boleh image link produk di home diperkecil dari 340 kali 340 biar muat banyak? Ini pertanyaannya jawabannya sama kayak yang tadi. Kalau Bapak mau sedikit lebih kreatif, mau diubah sendiri, tidak masalah sih dari sisi kita nggak masalah. Memang kita menyediakan template-nya itu standar kita seperti itu karena kita sudah rancang sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan hasil riset kita seperti apa sih yang convert, website yang convert itu seperti apa. Jadi, tapi kalau Anda mau coba-coba mau ubah desainnya sesuai selera Anda, ya boleh aja sih. Itu sih mungkin itu dari saya. Ya. Oke, terus yang berikutnya Pak Kalau Falas. Ya, silakan Hans. Sebenarnya sudah semua ya. Kalau dari saya Ya. tinggal ini aja nih Pak Haryanto nih. Apakah beli domain, nama, alamat, dan telepon kita sebaiknya dipalsukan saja agar tidak bisa dilihat di voice atau supaya lebih aman? Kalau saya pribadi jujur saya juga selalu bukan palsukan ya, tapi saya umpatkan. Jadi misalkan alamat rumah saya di Kebon Jeruk, saya cuma tulis Kebon Jeruk tanpa nulis nomor berapa, blok apa nggak saya tulis gitu. Nomor handphone juga biasa saya ubah-ubah dikit lah biar nggak bisa ya untuk private kita nggak apa-apa sih kalau nggak mau tampilin secara detail. Ya, oke. Saya rasa ada lagi mungkin. Oh, ini sudah dibuka lagi mungkin. Pak Adrian? Ya, saya bagaimana? tadi approve beberapa pertanyaan. Pak, bagaimana menghilangkan kata edit di setiap halaman bawah page? Itu link edit, itu akan hilang ketika Anda tidak login, Pak Adrian. Coba Anda buka browser yang berbeda, di mana Anda tidak login sebagai admin, WP admin, otomatis link edit itu nggak muncul ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Link edit itu muncul kalau Anda sedang login aja. Ya, betul. Oke, Pak Haryanto, apakah satu web toko multi-produk kita sebaiknya berisi produk yang kategori saja, misalnya kategori, oke, sebab kalau dicampur-campur semua barang, misalkan bla 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 bla, kok kesannya sebagai toko yang campur baur, mohon petunjuk. Ini sudah kita jelaskan di video dan minggu lalu juga sudah kita bahas. Jadi web pertama Anda, web multiproduk pertama Anda ini itu adalah web untuk testing, ya. Ini tidak akan jadi satu-satunya website yang Anda miliki, ya. Nah, tujuannya kita Anda supaya bisa punya satu web multiproduk supaya Anda nanti bisa masukin produk macam-macam. Tujuannya supaya Anda nanti tahu Anda mau masuk nanti ke kategori yang mana. Nah, tentang kekhawatiran Anda bahwa kalau user nanti lihat website kok jualnya macam-macam nggak karuan, gimana? Nah, si user iklannya itu akan langsung mendarat ke produk yang spesifik. Mereka tidak Anda datangkan ke homepage ya, ingat ya, Anda nggak datangkan mereka ke homepage. Dan mereka cenderung tidak lihat halaman lainnya karena mereka nyari produk A, mereka datang ke halaman produk A, sangat kecil kemungkinan mereka akan ke home ya. Dan kalau ke home pun ya nggak ada masalah. Jadi cuma tahu oh ini toko jual macam-macam. Ya itu aja ya. Jadi jangan terlalu dikhawatirin, go aja ya dengan itu. Oke, Pak Daniel mungkin bisa dijawab oleh, silakan. Pertanyaan berikutnya. Pak Daniel Chandra, Pak, kalau produk suplemen kesehatan lebih cocoknya iklan di Google atau FB? Biasanya kalau suplemen kesehatan kebanyakan di Google sih. Kalau dari pengalaman kita di Google ya, Pak ya. Kalau barang kesehatan itu kecuali pelangsing, ya kecuali pelangsing itu paling bagus di Facebook. Kalau barang-barang seperti untuk diabetes, buat kesehatan-kesehatan lainnya itu ya tetap AdWords is number one. Ya. Gitu ya. Karena memang orang yang punya problem itu biasanya mereka nyarinya ke Google ya. Kalau problem yang mereka nggak nyari di sesuatu itu biasanya baru cocok di Facebook ya. Oke, Pak Ridi tahu kliknya dari mana? Ini klik apa ya maksudnya ya? Mungkin kliknya AdWords ya, lihatnya nanti di reportnya AdWords, Pak. Ya. Oke, kita mungkin akan jawab 3 pertanyaan terakhir ya. Saya ini ya. Oke. Tadi mana tadi ya?
Kok hilang? Enable moderator chat. Pak Waduh. Winarno. Oke. Arianto. Silakan dijawab. Ya, Pak Winarno nanya nih Pak Steven, kalau pelangsing kenapa ya Pak Steven? Yang tentang tadi iklan di Facebook. Oh, kalau pelangsing itu biasanya itu hasilnya bagus, Pak. Ya. Mungkin karena langsing itu semua banyak yang peminatnya ya. Invest langsing itu banyak yang suka, banyak yang minat. Jadi jual produk pelangsing di Facebook itu cukup oke. Ya. Herbal pelangsing maksud saya ya. Seperti itu. Oke, Facebook, ini selain Facebook advertising juga bagus, pasti bagus juga biasanya. ya tapi angle-nya harus benar-benar Hati-hati. bagus banget ya, karena nggak mudah. Karena pelangsing di Facebook normalnya nggak bisa, ya. Jadi angle-nya harus Sebenarnya ya, pinter. susah ya. Ya. Tapi saya Oke, cewek sih bagus hasilnya. Oke, 3 pertanyaan terakhir kita jawab ya, Pak Liswara. Halo Pak Liswara, ya. Iklan AdWords habis terus budget setiap hari, invite BBM dan lain jauh berkurang dari sebelumnya. Apakah dari mana menelusuri kesalahan saya? Iklan AdWords telah berjalan lama dan lancar penjualan, tapi belakangan ini semakin turun dan turun penjualan. Oke, penyebabnya sebenarnya banyak ya sebenarnya ya. Jadi Anda bisa ada kemungkinan ada banyak ya. Dari pertama, jumlah pencariannya, jumlah klik yang Anda terima menurun ya. Anda lihat jumlah klik Anda tuh dari dulu sama sekarang tuh menurun atau enggak. Kalau menurun, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Entah iklan Anda turun, entah orang lain kompetitor naik lebih kencang daripada Anda, ngebid lebih mahal. Yang saya alami dengan produk yang kita kasih contoh di workshop yaitu sampo noni, itu adalah jumlah pencariannya menurun, Pak. Jadi secara budget saya tetap tapi nggak bisa habis sekarang budgetnya ya. Jadi karena jumlah pencariannya menurun, artinya tren produk itu sudah mulai menurun. Jadi itu yang terjadi. Bisa jadi yang kejadian yang Anda alami adalah pesaingnya naik lebih banyak, ngebid harga lebih tinggi daripada Anda ya. Itu sifatnya dari iklan AdWords. Nah, saran saya adalah kalau Anda nggak nambah produk terus, bisa terjadi seperti itu. Atau hal kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda mulai masuk ke market yang berbeda ya. Jadi salah satunya adalah kalau saya sekarang masangin pixel-pixel di website-website yang memang high, saya pakai AdWords banyak, kliknya banyak, saya pasangin pixel ya, sehingga akhirnya nanti tertanam, habis itu saya ngiklanin di Facebook, saya lookalike-in. Memang hal yang lebih kompleks ya, itu tapi sambil jalan kita akan jelaskan ya. Jadi saya masuk ke market Facebook untuk yang kita sudah ngumpulin pixel sudah lebih banyak ya. Itu salah satunya. Mungkin kalau mau ditambahin silakan. Terus Pak Michael, silakan. Oh, enggak, saya cuma mau intermezzo aja. Kalau kan kita tahu kalau Pak Liswara ini alumni yang cukup lama ya, jadi sudah cukup running bisnisnya. Ya. Mungkin bisa digenjot dari sisi repeat ordernya, Pak. Dari customer kan list BBM Bapak saya yakin sudah banyak tuh. Itu bisa loh kok, Pak. Kita sering broadcast, kita sering ganti update profile picture, itu bisa ngasilin penjualan juga. Jadi nggak selalu ngandelin customer baru, tapi bisa dari customer lama. Nah, untung Hans, ya itu juga bisa dilakukan. Itu untung Hans ngingetin banyak peserta alumni yang lama itu tidak memanfaatkan strategi yang dijelaskan di akhir workshop, yaitu 3 secret formula ya. Di MTO HSC saya sudah nambahkan rekam video tersebut, saya taruh di tahap ketiga, jadi nanti di Jumat ini terbuka. Tahap ketiga itu sebenarnya salah satu aset yang paling tidak dimanfaatkan oleh pebisnis. Percaya saya, bisnis itu dimanapun ya seluruh dunia itu sangat sering tidak memanfaatkan 3 secret formula yang dijelaskan. Tidak memanfaatkan database customer yang sudah ada, tidak cross selling, tidak buat promo dan segala macam ya. Hanya ngandalin customer baru. Bisnis kalau ngandalin customer baru terus-menerus, Pak, setengah mati, Pak. Ya. Banyak bisnis tutup hanya karena nggak ngandalin customer baru terus. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu sedang duduk di sebuah tambang emas, yaitu database customer yang sudah pernah belanja pada Anda. Ya, ingat ya Pak Liswara ya. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran bagi Anda. Oke,
Pak Michael, kalau Pak Agus Said, saya terus terang saya nggak bisa jawab ya. Untuk musik iklan ada rekomendasi linknya, terutama yang free. Saya nggak pernah buat iklan yang ada musiknya, jadi saya nggak tahu. Oke, untuk Pak Agus mungkin Anda bisa ketik di Google, keywordnya adalah free royalty music ya. Ketik aja free royalty. Memang kalau kita pakai musik yang ada trademarknya itu seringkali kita ketika kita upload itu dikasih tanda kita nggak boleh upload ya. Jadi ketik aja di Google free royalty ya untuk cari musik yang gratis-gratis. Seperti biasanya sih instrumen musik-musik yang untuk background untuk buat video. Oke. Berikutnya. Silakan, siapa yang mau jawab berikutnya? Dari Pak Michael Yos ya. Apakah ada tips yang bisa saya terapkan pada website beriklan Google AdWords guna menghindari calon pembeli yang tidak serius atau hit and run customer? Ini salah satu hal yang belum bisa saya pecahkan dalam setahun terakhir. Ini pertanyaan yang cukup sulit ditanya nih. Mungkin kalau mau bisa pasang nih di ad text-nya serius only ya, atau pembeli yang buyer yang serius only. Tapi emang kita nggak bisa batasin sih kalau dari sisi iklan sih, terus terang kita nggak bisa batasin. Ya kalau orangnya nggak serius sih kita cuekin aja sih biasa sih. Ya. Mungkin ada masukan dari yang lain. Saya kurang terlalu jelas maksudnya itu apa, menghindari calon pembeli yang tidak serius hit and run. Kita hanya bisa kalau di AdWords ya memang kita memilih buying keyword itu menjadi salah satu cara kita untuk memfilter orang ya. Tapi kalau di selain itu nggak ada cara yang kita bisa lakukan yang lebih mau gimana lagi ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Pak Andri Solihin, ini juga alumni kayaknya temannya Hans ini ya. Kayaknya teman satu angkatan nih. Namanya? Iya. Apakah website kita perlu di-set autoresponder? Kalau dari form order saja, dari pengalaman yang versi kita jadinya nggak dapat recap list email customer. Sebenarnya itu ada Pak, yang ngisi form order itu sebenarnya masuk ke contact form DB ya. Kalau yang di lama itu dimasuk di contact form DB, itu Anda harusnya ada formnya itu akan semua orang yang ngisi form order itu masuk ke contact form DB punya data. Anda bisa ekspor, Anda dapatkan emailnya mereka. Anda bisa gunakan email itu untuk macam-macam, bisa untuk broadcast, bisa untuk jadikan custom audience di Facebook, ya. Jadi Dan nomor HP juga penting ya Pak ya. Kita kan HP, nomor HP. Ya. Itu Nomor HP juga bisa di broadcast untuk custom audience juga, ya. Jadi sebenarnya ada. Jadi dari versi yang dulu pun contact form DB itu sudah kita pasang kok. Ya. Kalau untuk yang Oke, baru, saya rasa cukup ya kita. Oh, yang baru di Gravity Form ya. Di form ada, sudah ada. di Gravity Form Entries biar Sudah nama ada. menunya ya. Entries ya namanya ya. Hmm. Oke. Mungkin next slide Pak Soekarto, ada satu slide lagi yang terakhir dari Pak Soekarto di presentasinya. Oke. Ya, jadi untuk menutup sesi kedua, week kedua ini ya, saya ingatkan kembali bahwa Anda saat ini memang dalam sebuah perjalanan ya. Anda sekarang dalam sebuah perjalanan. Kadang-kadang kalau Anda pikir-pikir, waduh kok banyak banget yang harus dikerjakan, kok banyak sekali kendala-kendala terjadi. Kalau Anda semua dipikirin semua dan Anda nggak ubah mindset Anda akan merasa jadi kayak overload ya, overwhelm. Jadi kayak kelabakan gitu ya. Jadi pusing sendiri. Saran saya adalah Anda memikirkannya itu dikecilin. Anda mungkin mau tips dari yang saya sharing di forum adalah Anda tuliskan semua yang Anda sebetulnya mau ingin kerjakan ya. Jadi dibuat sebuah kayak checklist, sebuah list harian. Apa saja yang harus dilakukan sih? Nah, Anda lalu fokus aja buat progres setiap harinya. Oke, hari ini saya mau ngapain aja? Ini. Oke, yang lain listnya jangan dilihat dulu ya. Habis hari ini selesai, Anda besoknya lagi Anda lihat lagi apa yang harus saya kerjain hari ini. Jadi segala sesuatu itu Anda dibuat daftarnya supaya nggak terlalu pusing di pikiran. Terus terang ya, sampai sekarang pun kalau saya sendiri juga ngalamin, kalau semua tuh dipikirin, semua di otak kita sendiri, di pikiran kita sendiri, ruwet di pikiran kita itu. Sehingga secara saya adalah saya menuliskan semua yang mau saya kerjain itu saya tuliskan. Saya tuliskan, terus saya pecah-pecah. Oke, yang mana hari ini, mana besok, mana lusa, dan seterusnya. Jadi saya satu hari cuma mikir satu, dua, tiga hal aja yang harus dikerjakan. Kalau semua dipikirin tuh ruwet pikirannya. Ya, jadi itu makanya kita sarankan Anda fokus buat progres setiap hari.
Yang penting setiap hari Anda buat progres, Anda sudah sukses pada hari itu. Ya, besok urusan besok lagi. Ya, jadi satu hal diberesin. Ya, jadi kalau Anda ada pertanyaan, selalu Anda bisa tanya di forum dan di minggu depan kita ada lagi. Ya, kita ada lagi minggu depan mungkin kita mungkin hot seat-nya adalah berupa mungkin masalah iklan ya AdWords atau gimana kita masih belum tentukan atau mungkin hot seat-nya masih berupa website oke juga ya dari saya cuma itu aja mungkin yang lain mau tambahkan Sudah cukup? Oke, cukup ya. Ya, kita tutup ya. Pak Steven mungkin ada tambahan? Cukup ya. Oke. Sebelum kami tutup, kami ucapkan selamat. ditambahin lah Pak Steven ya Pak Steven Ya, Pak tambahin Steven, lah silakan. Tambahin apa, Pak? oke Cukup, Pak. ya silakan Pak Oke. Roni tutup silakan tutup deh Kita dari kami ucapkan selamat kepada Anda karena Anda hebat, Anda spesial, Anda luar biasa. Kenapa? Karena Anda sudah sampai di tahap kedua. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Saya tahu bahwa tidak semua orang ketika sudah beli course itu terkadang tidak dipelajari dan Anda sampai di titik tahap kedua itu termasuk salah satu orang yang luar biasa sampai di titik hari ini. Oke. Jadi pesannya fokus buat progres setiap hari dan ingat tidak perlu pusing dengan hal-hal yang kecil di luar materi. Contohnya yang tadi sempat dibahas, security websitenya bagaimana, aman dan sebagainya. Anda nggak perlu pusingkan hal itu, hal-hal yang sepele, fokus dengan 4 kunci saja. Ingat, Pak Soekarto juga udah bagikan 4 kunci sukses, itu aja. Yang pertama, pilih produk yang tepat. Yang kedua adalah pilih tempat yang jualan tepat. Ketiga, marketing promosi. Dan yang keempat, cara handlingnya. 4 itu aja. 4 komponen itu sudah terpenuhi dengan bagus. Kami yakin omset penjualan Anda akan besar. Oke. Dan besok hari Jumat, jangan lupa kita akan buka tahap ketiga, yaitu tahap terakhir dalam perjalanan MTO HSC. Ya, Miliarder Toko Online Home Study Course. Dan yang terakhir, apabila Anda ingin mempelajari ulang kembali online coaching ini, ada rekamannya di member area. Itu saja. Terima kasih buat kehadirannya. Kami ucapkan selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Soekarto, selamat malam Pak Steven, dan selamat malam Hans. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Bye. Udah mati ya?